kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh PPIJP Kemendak yang akan yang dikerjasamakan dengan PPI Dunia, akan berlangsung sekitar 2 jam dari jam 3 sampai jam 5. Baik, saya Titi Nur Izati selaku MC di kegiatan ini. Saya akan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, siang, dan malam dan seluruh dunia. Salam sehat dan tidak ada satupun yang tidak termotivasi untuk kegiatan ini. Baik, terima kasih untuk PPI Dunia yang telah melakukan korespondensi maupun kunjungan audiens untuk bekerja sama dengan kami dari pihak PPIJP Kementerian Perdagangan. Untuk kegiatan ini telah hadir, kita ada 2 sesi, yaitu sesi opening dan sesi webinar untuk sharing knowledge-nya. Baik, telah hadir bersama kita Bapak Sugih Rahmansyah selaku Kepala Pusat Pelatihan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan. Selamat siang Pak Sugih. Baik, dan kemudian Bu Titi. Ya, terima kasih Bapak. Dan kemudian telah hadir bersama kita juga Pak Zafran Ahmadeiri Arif selaku perwakilan dari PPI Dunia dan dengan posisi adalah Sekjen di PPI Dunia. Selamat siang Pak Zafran. Ya. Masih unmute ya. Baik, terima kasih. Saya juga akan menyapa kepada narasumber dari fasilitator PPIJP dan juga Ibu Moderator. Yang pertama adalah narasumber kita Pak Pekik Warnendya. Selamat, baik, terima kasih Pak Pekik. Kemudian yang kedua adalah Pak Fernandes. Selamat siang. Halo, selamat sore Bu Titi. Ya, dan selaku moderator adalah Bu Esti Budi Utami yang merupakan fasilitator atau narasumber, sebetulnya narasumber di tempat kami juga. Selamat siang Bu Esti. Selamat siang Mbak Titi. Oke, terima kasih dan tidak lupa dengan PIC kita Pak Fadli, Kansa Fadli Hutomo. Selamat siang. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ucapkan selamat siang dan selamat apapun, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam kepada salam seluruh 24 jam, Bu. Salam 24 jam, 24 hours untuk seluruh peserta yang telah join dan berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada kurang apapun yang bisa dibuang, tapi semua terserap untuk diimplementasikan demi Indonesia lebih baik lagi di zaman pemulihan pemulihan dari COVID-19. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan ini di sesi opening akan kami meminta kesediaan Pak Zafran Ahmadeiri Arif untuk memberikan speech atau sambutan kepada kami dan juga para peserta. Kemudian yang sesi kedua adalah keynote speech atau sambutan dan sekaligus membuka secara resmi dari pihak PPIJP Kemendak yang telah hadir, yaitu Pak Sugih Rahmansyah selaku Kepala PPIJP Kementerian Perdagangan. Nah, untuk itu kami persilahkan untuk Pak Zafran memberikan sambutan di sesi pertama. Baik, terima kasih kepada Ibu MC, Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di PPI Dunia itu biasa mengucapkan salam 24 jam karena waktunya kan time zone-nya berbeda-beda semua. Jadi kita biar singkat salam 24 jam untuk menyapa seluruh orang yang ada di dunia. Baik. Yang saya hormati para tamu undangan yang telah hadir pada hari ini, ada Pak Sugih, ada Pak Pekik, ada Pak Fernandes dan Bu Esti.
Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Kami dari PP Dunia sangat berterima kasih atas adanya kerjasama ini, atas bisa terjadinya sebuah seminar yang akan dilaksanakan pada hari ini, dan juga kepada tim dari PP Dunia. Kansa ini sahabat saya dari Amerika Serikat juga. Saya dari Amerika Serikat, kita dulu di kota Seattle bersama, di kantor teman saya. Sekarang di PPD bersama-sama juga, dan para tim Duta Ekspor, terima kasih atas kerja kerasnya. Jadi di hari ini kita akan ada seminar bersama dengan Kemendak, dan Bapak Ibu dari Kemendak ini akan sharing ilmu pada eksportir Indonesia dan juga mempromosikan produk-produk Indonesia serta turut mendukung gerak laju pertumbuhan ekspor Indonesia. Ini sebelumnya saya mohon maaf, kondisinya tidak proper karena ini saya sekarang lagi ada di studio RRI, ada kegiatan lain juga offline di sini, harus memberikan sambutan juga barusan, makanya tadi saya telat juga. Oke, untuk para duta ekspor dari PPI Dunia, kami berharap duta ekspor ini itu bisa menjadi wadah para diaspora Indonesia, terkhusus untuk para pelajar Indonesia yang ada di luar negeri, untuk bisa menjadi pionir promosi produk-produk Indonesia ke luar negeri, dan bisa juga turut menjadi agen eksportir di luar negeri. Mungkin sekian saja dari saya, karena ini saya harus kembali ke studio lagi. Terima kasih semuanya, terima kasih kepada PPI Dunia. Saya mewakilkan seluruh rekan-rekan PPI Dunia mengucapkan terima kasih kepada Kemendak dan seluruh peserta yang hadir pada kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dokumen. Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zafran atas sambutan dan motivasinya untuk kegiatan ini. Selanjutnya kami persilahkan Pak Sugi Rahmansyah untuk memberikan keynote speech sekaligus juga untuk meresmikan kegiatan webinar ini. Terima kasih. Monggo Pak. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Titi. Yang saya hormati Koordinator Persatuan Pelajar Indonesia Dunia yang dalam hal ini diwakili oleh Sekjen Pak Zafran Ahmad Dery Arif. Yang saya hormati Fasilitator PPJP selaku narasumber pertama Pak Pekik Warmendia. Yang saya hormati Fasilitator PPJP lainnya selaku narasumber kedua Bapak Fernandes, dan juga Ibu Esti Budi Utami sebagai moderator, dan para peserta webinar How to be Exporter and Marketing Agent yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan wah ini bukan selamat pagi nih ya, ini salam 24 ya, 24 dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmatnya kita bisa berkumpul secara webinar. Ya, kalau di Jakarta ini masih udah sore nih, nggak tahu di negara-negara lain ya saya. Tadi ada yang bilang pagi, siang, dan malam. Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul, dan menurut informasinya akan dihadiri 243, tapi yang baru 78 mungkin sebagian kalau di Amerika dan di Eropa mungkin masih beda waktu yang cukup pagi kali, belum sempat ya bangun. Mudah-mudahan nanti di tengah-tengah acara bisa bergabung ikut webinar How to be Exporter dan Marketing Agent. Jadi saya manggilnya Mas-Mas atau Bapak Ibu nih. Bapak Ibu aja. Adik-adik ya. Adik-adik. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Persatuan Pelajar Indonesia Dunia yang memiliki motivasi dan semangat lah bekerja sama dengan PPJP, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan Kemendak dalam rangka mengembangkan kompetensinya, capacity building-nya di bidang ekspor sekaligus membangun value produk Indonesia di luar negeri. Saya sangat senang sekali dengan antusiasme Bapak Ibu semua yang punya ide, punya kreativitas untuk menjadi eksportir dan menjadi agen pemasaran produk-produk Indonesia. Jadi Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa berkecimpung dalam dunia usaha itu membutuhkan wawasan. Bagaimana menuangkan ide kreativitas dalam berbagai inovasi untuk menumbuhkan semangat yang tinggi dalam berkarya yang pada akhirnya dapat menghasilkan income yang tinggi dan tidak terbatas di domestik tapi juga di kancah dunia internasional.
Nah, di bicara internasional kita harus bergerak cepat, jangan sampai ketinggalan dengan pesaing-pesaing kita, dan juga kita harus termotivasi dalam menangkap peluang demand buyer dari berbagai negara di tujuan ekspor. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa kondisi perekonomian sedang mengalami, diperkirakan di tahun 2023 ini mengalami stagflasi, di mana terjadi kombinasi dari inflasi yang meningkat disertai dengan pelemahan ekonomi secara signifikan. Kita tahu ada konflik Ukraina dan Rusia yang sampai hari ini belum selesai, dan ini juga sangat mengganggu rantai pasokan yang ujung-ujungnya menimbulkan kenaikan harga komoditas. Tapi itu bukan suatu kekhawatiran, bukan suatu yang kita takuti, karena justru kita perlu menyiapkan diri dan juga mengelola potensi yang ada dengan hati-hati. Bicara masalah neraca perdagangan Indonesia, meskipun di keadaan ekonomi sedang mengalami tantangan dan juga adanya keadaan yang tidak baik, tapi kita masih bisa mencatatkan nilai ekspor yang cukup fantastis. Tahun 2022 periode Januari Desember kita mencatatkan ekspor sebesar 291,98 miliar, sementara impor kita mencapai 237,45 miliar, dan alhamdulillah kita mencatatkan surplus 54,53 miliar atau setara dengan 900 triliun. Jadi ini merupakan satu bukti bahwa di tengah situasi ekonomi yang bergejolak penuh dengan tantangan, kita masih bisa terus mencatatkan surplus yang cukup tinggi. Bahkan ekspor kita di tahun 2022 itu merupakan ekspor yang tertinggi sepanjang sejarah. Dan ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah kita yang mengeluarkan berbagai program ekonomi dan juga akselerasi untuk pemulihan ekonomi tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat senang sekali dengan adanya webinar ini. Ya, kebetulan saya pernah menjadi perwakilan di Singapura selama 4,5 tahun dan sering sekali berhubungan dengan Persatuan Pelajar Indonesia di Singapura waktu itu, dan saya pikir ini suatu kesempatan dan kesempatan sangat baik lah buat Bapak Ibu semua di Persatuan Pelajar Indonesia di dunia, di negara manapun. Kenapa? Karena memang kita juga membutuhkan agen-agen pemasaran lah. Kalau kita mengandalkan dari yang pegawai ataupun perwakilan mungkin agak kurang lah. Dengan hadirnya Bapak Ibu semua nanti menjadi eksportir dan marketing agent, diharapkan dapat meningkatkan ekspor Indonesia di negara tujuan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga harus Bapak Ibu yang mungkin harus sering melakukan koordinasi dengan perdagangan, memiliki perwakilan. Kementerian Perdagangan memiliki perwakilan di 46 tempat di 31 negara, dan itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota PPI dalam rangka memasarkan produk-produk Indonesia. Ya, kalau memang nanti ada peluang-peluang ekspor ataupun kalau di sana menjadi impor, misalnya ada permintaan barang maupun permintaan produk Indonesia, bisa melakukan koordinasi dengan perwakilan kita di luar negeri, biar nanti bisa dibantu oleh perwakilan kita. Ada di 31 negara, ada 24 atas perdagangan, ada 19 ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. Kita juga punya perwakilan duta besar di Jenewa, ada kepala dagang ekonomi di Taiwan, dan juga ada konsul perdagangan di Hong Kong. Jadi itu adalah perwakilan kita yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk melakukan koordinasi ataupun mencari peluang-peluang pasar, kira-kira seperti apa yang produk-produk yang potensial dari Indonesia untuk dipasarkan di negara tempat Bapak Ibu berada. Jadi Bapak Ibu, memang untuk menjadi seorang eksportir tidak hanya niat maupun kemampuan, tapi juga harus dibekali dengan pengetahuan, dan juga nanti kita punya narasumber yang merupakan praktisi di bidangnya masing-masing yang akan memaparkan presentasinya dan juga menceritakan pengalamannya bagaimana menjadi seorang eksportir dan juga agen pemasaran. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Bapak Ibu untuk memanfaatkan webinar pada hari ini, dan silakan bertanya kepada ahlinya bagaimana sih untuk menjadi seorang eksportir. Dan apalagi Bapak Ibu semua ini di tempat yang di masing-masing
negara yang mungkin sudah tahu lah karakter marketnya seperti apa, bagaimana pesaingnya. Jadi ini suatu kesempatan lah kalau jadi sambil menyelam minum air menurut saya sih ya. Jadi sambil kuliah ada peluang pasar, ya kira-kira nanti apa yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi meningkatkan ekspor Indonesia ke negara tujuan. Jadi Bapak Ibu semua, saya berharap setelah adanya webinar ini, setelah saya mengikuti webinar ini, akan menambah pengetahuan maupun juga kompetensi Bapak Ibu semua, karena nanti akan disampaikan, ada 2 sesi ya kalau nggak salah, 2 sesi, nanti akan disampaikan materi-materi yang terkait dengan bagaimana menjadi eksportir, nanti juga akan disampaikan juga tips and triknya bagaimana menjadi eksportir yang handal oleh para narasumber. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami berharap setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu dapat menerapkan pengetahuan ataupun kompetensi yang sudah kami berikan melalui narasumber untuk dapat diaplikasikan dan memulai bisnis ekspor produk Indonesia ke berbagai negara. Dan semoga berhasil dan dapat mencapai transaksi ekspor, dapat meningkatkan ekspor Indonesia di kancah internasional yang ujung-ujungnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian yang kami sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan, selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar How to be Exporter and Marketing Agent saya nyatakan dibuka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugih Ramansyah yang sudah meresmikan kegiatan webinar ini. Semoga kegiatan ini lancar selama 2 jam ke depan. Dan tidak lupa teman-teman dari seluruh dunia, salam 24 jam. Bisa bertambah lagi nih, baru 84 ya kurang lebih. Baik, sebelum foto bersama, saya ada satu pantun. Ada kekasih di balik pintu, sungguh indah kenangan. Ada keinginan menambah profitku, semoga orderan selalu datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian semuanya, semoga dengan adanya webinar ini, nanti setelah 2 jam ke depan bisa mengimplementasikan, mendapatkan orderan dan juga meningkatkan ekspor Indonesia. Baik, untuk itu kami dari sesi opening ceremony mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah antusias dalam kegiatan ini. Namun kita ada satu lagi kegiatan agenda yaitu foto bersama. Baik, teman-teman dari peserta PPI Dunia, semua tolong diaktifkan videonya. Kita akan mencoba screenshot. Wah, kelihatan semua nih. Ya, Pak Sugi ya, kelihatan semua teman-teman dari seluruh dunia. Ada sekitar 80-an ya, dengan wajah-wajah yang ceria. Mungkin ada yang baru bangun tidur, ada yang belum tidur. Bisa terlihat ya. Baik, saya hitung mungkin 1, 2, 3 dengan 5 screenshot ya. Mohon bantuan dari teman-teman host untuk bisa men-screenshot kegiatan yang sangat up to date ini. Baik, saya hitung dengan senyum yang manis, salam 24 jam. Gini ya, salam 24 jam. 1, 2, 3. Baik, ini layar yang pertama. Kita buat 5 layar ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo senyumnya, jangan lupa salam 24 jam. Pokoknya bukan aneh. Kemarin udah. Nah, 1, 2, 3. Baik, 2 kali lagi. 2 kali screenshot. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih
para peserta yang sudah berkenan untuk membuka video, dan berharap sampai terakhir jangan ditutup videonya biar kita saling berkenalan. Dan saya ucapkan terima kasih ke Pak Sugi Rahmansyah, Pak Zafra mungkin yang sudah ini ya live, dan ke Pak Fadli. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk membuka dan memberikan sambutan sekaligus join di sesi opening. Baik, untuk tempat dan waktu, monggo Pak Sugi kami tawarkan untuk join atau mungkin ada kesibukan lain, silahkan bisa meninggalkan. Mohon izin Bu MC nih, saya ada kegiatan lain, saya mohon izin live. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Sama Pak Fernandes nih, izin Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, siap Bapak. Pak Kansa izin ya, makasih ya. Iya, Selamat terima ikuti. kasih Pak Sugi. Baik, terima kasih Pak Sugi. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan sesi webinar. Saya akan lempar ya floor ini kepada Ibu Esti Budi Utami yang sudah hadir bersama kita sebagai moderator yang cantik sekali ini. Nah, floor ini sudah kami kuasakan kepada Ibu Esti. Baik, terima Monggo, kasih. silakan. Terima Siap-siap kasih. ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat salam 24 jam. Selamat sore waktu Indonesia Barat, tapi selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh peserta di seluruh dunia ya. Jadi terima kasih juga untuk tadi Mbak Titi yang sudah membuka sebagai host, lalu Pak Sugi yang sudah memberikan semangatnya untuk memotivasi kita semua sebagai kepala dari PPIJP, dan juga tadi dari perwakilan PPI, saya ucapkan terima kasih. Nah, nggak lama-lama kita langsung masuk ke sesi berikutnya nih. Kita bersyukur sekali nih, teman-teman ya, saya panggilnya teman-teman aja karena kita semua muda pokoknya di sini ya. Mas, kakak, adik, semuanya muda kan di sini, pelajar jiwanya harus muda terus gitu kan. Jadi hari ini kita kedatangan 2 narasumber yang luar biasa. Jadi masih muda juga. Jadi before 40, jadi saya anggap masih muda gitu ya. Dan kalau lihat dari pengalamannya Mas Peki dan Mas Fernandes, saya panggilnya Mas aja ya, nggak mau, jangan Pak lah ya di sini ya. Mas, Kak Peki dan Kak Fernandes ini pengalamannya luar biasa loh. Jadi 8 tahun, 11 tahun, 12 tahun gitu ya. Jadi artinya apa? Mereka ini berdua start dari 20 something. Betul ya kakak-kakak ya. Jadi artinya Ya, apa betul. juga bahwa di sini teman-teman di sini saya yakin juga masih muda-muda nih. Jadi mereka ini sudah memulainya saya yakin dari merintis, lalu membangun skill, membangun network terutama. Jadi ini yang perlu digarisbawahi bahwa teman-teman punya peluang yang luar biasa dengan adanya teman-teman lokasinya juga punya peluang sendiri ya, dengan ada di luar yang langsung touch dengan market gitu ya. Nah itu kita perlu tahu nih gimana sih memanfaatkannya, mulainya dari mana. Nah 2 jagoan ini nih yang akan cerita pengalamannya dan akan memotivasi, saya yakin akan luar biasa nih. Saya kenalkan dulu dengan Kakak Peki. Halo Kak Peki. Halo, Di mana nih Kak? Jakarta, Malang? Jakarta. Jakarta ya. Oh, Kak Fernandes yang di Malang ya? Oh, nggak di Jakarta juga sekarang ya. Jadi keduanya ini muter terus. Jakarta ya. Keduanya ini muter terus karena memang mereka berdua ini trainer coaching dari banyak sekali UKM, calon eksportir. Jadi jangan ditanya pengalamannya, bagaimana membina juga luar biasa. Jadi kita akan dengar paparannya dan saya yakin ini hikmah dan ilmunya juga luar biasa. Nah, selama kita akan melakukan webinar ini ada beberapa rules. Jadi saya minta tolong untuk para peserta kamera tetap on, tapi kita mute semua kecuali pembicara. Lalu untuk pertanyaan bisa langsung ditulis aja di chat, tapi nanti juga di sesi tanya jawab kita akan ada pertanyaan langsung, mungkin ya kita pilih berdasarkan waktu yang tersedia aja, nanti beberapa kita pilih yang bisa bertanya langsung kepada 2 narasumber.
Oke, untuk pertama untuk Kak Pekik ya, bisa langsung dipaparkan materinya. Selama 30 menit waktunya, jadi padat merayap nih waktunya. Ya, Oke, apa-apa. silakan. Baik, terima kasih Bu. Izin saya share screen ya buat teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan salam 24 jam. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Pada kesempatan kali ini saya sedikit sharing. Lagi-lagi sharing ya, bukan pengen menggurui atau pengen menjadi superior, enggak. Tapi sebenarnya lebih kepada pengalaman yang saya dan mungkin Coach Fernandes juga pernah lalui bersama. Bahwa yang pertama adalah kesempatan teman-teman untuk bisa ekspor itu sebenarnya sangat luar biasa besar dibandingkan kami yang ibaratnya jaga gawang ya, karena ibaratnya saya sama Coach Fernandes itu banyaknya aktivitas di Indonesia. Kalau di-compare sama teman-teman yang ada di luar negeri pasti cukup berbeda chance-nya gitu, karena teman-teman bukan berada di posisi hulunya, tapi malah justru berada di posisi hilirnya, which mean berada di tengah-tengah marketnya. Pasti insight dari market itu pun menjadi salah satu poin penting juga buat kita, agar kita juga tahu nih kalau mau ekspor gimana sih caranya masuk ke marketnya, itu sudah menjadi nilai positif dan nilai lebih tersendiri dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi sebenarnya posisi kami, saya sama Coach Fernandes, justru sebaliknya pengen banyak juga belajar dari teman-teman yang ada di market sana, terutama mungkin market-market yang non tradisional ya, karena kalau market-market tradisional pasti kita udah agak sedikit paham ya, ada yang ada di Amerika, Afrika, mungkin di Eropa, bahkan di Australia. Ini benua terbesar yang memang menjadi salah satu boleh diartikan sebagai target market utama kita. Namun mungkin ada beberapa negara yang teman-teman juga belum familiar, mungkin di Afrika, negara-negara non tradisional yang marketnya juga bisa mendatangkan cuan gitu, bukan hanya sekedar bisa mengirimkan barang produk dan mendapatkan pride bahwa kita menjadi seorang eksportir, tapi juga tetap mendapatkan cuan. Nah, sebelum kita banyak ngobrol, yang pertama saya doakan juga teman-teman sukses menempuh pendidikan, mungkin ya sebagian diantaranya kan teman-teman pelajar karena tergabungnya di PPI, entah yang ambil S2 ataupun S3 ataupun associate profesor di sana. Yang kedua juga di samping sedang menjalankan studi, ada peluang juga teman-teman untuk mendapatkan cuan. Nah, untuk itu sebelum banyak ngobrol, boleh dong teman-teman yang pengen cuan ketikkan kata mau gitu di kolom chat gitu. Siapa yang pengen cuan boleh diketikkan kata mau di kolom chat. Sambil nanti kalau ada barangkali dari panitia bisa kirim door prize kali ya. Kalau ada gitu. Tapi saya nggak tahu ini disediakan door prize apa enggak gitu. Yang jelas sekali lagi kunci yang menjadi key point sukses pertama itu adalah buat teman-teman agar bisa menjadi seorang eksportir yang sukses tentu harus memahami regulasi. Nah, regulasi ini ngomongin soal aturan-aturan main, dan yang kedua adalah mengetahui market aksesnya. Ini tidak hanya di sisi origin country-nya, yaitu Indonesian country-nya, tapi juga dari sisi destination country-nya atau negara tujuan ekspor sebutannya. Jadi teman-teman perlu sedikit banyak ya riset apa sih regulasi-regulasi yang harus kita penuhi, serta bagaimana sih cara mengakses market di sana sehingga produk-produk dari Indonesia ini yang akan kita bawa ke sana itu sesuai dengan permintaan di market dan bisa diterima oleh market, dan juga tentu memenuhi seluruh regulasi dan apa yang menjadi market itu inginkan, inquiry-nya itu inginkan gitu. Jadi sekali lagi kunci pertama adalah riset market access dan regulasinya. Nah, tidak perlu juga kita susah ya, mungkin dengan era yang digital sekarang bahkan teman-teman sangat mudah untuk melakukan riset itu dengan platform ChatGPT atau dengan macam-macam
artificial intelligence teknologi yang sekarang sudah cukup berkembang gitu. Dibandingkan dengan kami yang mungkin 10 tahun ke belakang, 11 tahun ke belakang itu boro-boro ada ChatGPT itu. Email aja mungkin yang bisa mengakses 1-2 gitu. Bahkan eranya waktu itu awal-awal saya ekspor masih sangat manual, harus faksimiles atau bahkan berkirim surat secara manual gitu. Email pun sudah ada sebenarnya, tapi sebagian di antara masih kurang familiar. Terlebih kalau teman-teman yang base-nya itu di daerah gitu, itu cukup sulit. Tapi sekarang sangat berbeda gitu dengan transformasi dan teknologi disruption-nya melalui teknologi digital, melalui teknologi online, terlebih dengan teknologi artificial intelligence. Sekarang cara riset itu sudah sangat gampang sekali. Dan poinnya adalah kita harus tahu dulu nih potensi market produk-produk unggulan terbaik Indonesia yang diminati oleh negara-negara tujuan ekspor atau negara-negara yang teman-teman juga berada di dalamnya itu apa saja. Gitu. Jadi kan nggak mungkin kita asal bawa barang, katakanlah mungkin kerupuk ya. Kerupuk ini sangat diminati, jangan salah. Di tempat asalnya Coach Fernandes ini di Malang, yang namanya kerupuk nangka ya, kerupuk nangka, keripik nangka, keripik apel itu menjadi makanan yang super banyak diminati di negara-negara tujuan ekspor itu. Jadi lumayan menggairahkan lah untuk kita sebenarnya menemukan poin utama yang bisa kita masukkan produk-produk Indonesia itu, cari keunggulan dari produk-produk Indonesia itu apa. Dan sebenarnya tidak susah untuk kita mengetahui karena teman-teman sendiri sudah berada di marketnya, berbeda dengan kami yang harus ya mungkin meluangkan waktu, bahkan harus investasi, datang untuk misi dagang, datang harus canvassing, datang langsung ketemu di trade expo internasional dan sebagainya. Dan itu menjadi salah satu poin penting juga buat teman-teman yang ada di sana melakukan analisa SWOT analisis. Ini sebenarnya sangat mudah untuk kita lakukan. Dan tentunya saya juga berharap selain dengan teman-teman dapat mewujudkan keinginan untuk mendapatkan cuan, itu teman-teman juga bisa mendapatkan dan serta mewujudkan mimpi yang menjadi harapan dan doa-doa setiap malam dari teman-teman sekalian. Walaupun mungkin sekarang kondisinya ada yang siang, ada yang pagi, tapi ya semuanya seperti yang disampaikan Pak Sekjen di awal, kayaknya semangatnya sama, semangat pagi, tidak ada malam, tidak ada sore, tidak ada siang, tapi semangatnya satu, semangat pagi gitu. Nah, terlebih kalau kita ngomongin soal regulasi, teman-teman, regulasi kementerian, terutama di Kementerian Perdagangan itu sudah sangat mudah sekali. Banyak produk-produk yang sekarang itu dimudahkan ekspornya, terutama kalau boleh sedikit ngintip adalah peraturan ekspor kopi. Nah, peraturan ekspor kopi itu dari dulu yang menjadi barang yang boleh dikatakan ya terbatas lah, hanya eksportirnya hanya 1-2, yaitu eksportir yang memang terdaftar sebagai eksportir terdaftar kopi. Tapi sekarang semuanya sudah bisa melakukan ekspor dan tentu tidak perlu pusing-pusing, teman-teman juga sudah disiapkan platform dari Kementerian Perdagangan juga untuk melakukan riset regulasi ekspor itu. Jadi yang pertama saya sampaikan, meriset regulasi market itu disediakan di platformnya Ina Ekspor. Selain itu, dari salah satu platformnya di Kementerian Keuangan sebagai leading sektor, membawahi 10 lebih kementerian, lembaga, dan badan, menyatukan informasi yang memudahkan berkegiatan ekspor itu dalam satu Indonesia Single Window, gitu, INSW, Indonesia National Single Window. Dan di dalamnya pun terdapat banyak sekali cara untuk kita melihat regulasi baik dari negara kita maupun dari negara tujuan ekspor kita. Jadi nggak perlu kita berpusing-pusing ria, kemana sih kita harus mencari itu. Kita langsung bisa melihat dari platform yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, bahkan juga Kementerian Perdagangan juga memberikan
kemudahan untuk mengakses preferential tarif ataupun kemudahan-kemudahan ekspor yang tercantum dalam websitenya exim.kemendak.go.id. Dan ini buat teman-teman yang ada di luar negeri sebuah keuntungan khusus lah, privilege khusus, karena nggak cuma tahu marketnya, tapi juga teman-teman berasal dari Indonesia itu sudah juga tahu di mana supply-nya. Nah, ini yang cukup menjadi unik. Salah satu kunci utama kita adalah memahami regulasi. Yang kedua, memahami proses kegiatan ekspor. Secara umum hanya 4 yang harus kita ketahui, proses-prosesnya itu mengalir seperti apa saja, hingga siapa saja yang harus berhubungan dalam setiap kegiatan ekspor secara komprehensif. Mungkin di waktu yang cukup singkat, 30 menit, kita tidak akan bisa mengupas satu persatu, tapi prinsipnya sekali lagi, segala kemudahan kegiatan ekspor ini sebenarnya sudah diberikan semudah-mudahnya oleh pemerintah kita, dan ekosistem yang dibangun oleh pemerintah, stakeholder yang terkait, shipping line, forwarder agent dan sebagainya, itu sudah memudahkan iklim ekspor. Jadi sebenarnya tidak ada lagi kata susah untuk menjadi seorang eksportir, melainkan tinggal bagaimana kita mau melakukan langkah pertama yang memang itu mungkin berat, tapi kesannya setelah kita tahu dan melangkah satu langkah, insya Allah itu akan semakin mudah. Nah, sedikit bocoran saja sebagai bridging untuk ngobrolin peluangnya kayak apa sih untuk menjadi seorang marketing agent, yang nanti mungkin Coach Fernandes akan sedikit banyak ngobrol. Spoiler sedikit ya, beberapa produk-produk Indonesia yang cukup merajai di terutama di market Eropa dan sebagian market Middle East. Ada pete, ada jengkol, ada manggis, bahkan ada daun pisang yang sempat viral kemarin belum lama, itu menjadi salah satu key point untuk kita bisa memfollow the bread crumble-nya, mencari remahan roti di antara potensi cuan yang bisa kita kerjakan di kegiatan ekspor ini. Dan selamat untuk teman-teman yang join di webinar kali ini, semoga menjadi penambah semangat buat teman-teman untuk selalu belajar, melihat potensi, dan sukses menjadi seorang eksportir. Salam 24 jam, salam sukses, dan siap menjadi eksportir. Ekspor bisa, 5 benua bisa. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Hesti Budi Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pekik. Saya lupa tadi mengenalkan sebetulnya. Jadi Kak Pekik ini kalau dari segi background memang sebetulnya sudah sejak tahun 2011 mungkin ya Kak Pekik, atau sebelumnya juga sudah ya. Nah, beliau ini aktif sekali dari banyak sekali kegiatan yang training beberapa komunitas-komunitas juga. Dan untuk ekspornya kebetulan komoditi untuk KPK ini lebih ke kerajinan tangan ya, benar ya, rempah-rempah, buah dan sayur segar, dan kelapa dan turunannya. Jadi di situ ekspertisnya beliau yang nanti teman-teman kalau merasa bahwa negaranya tempat teman-teman berada itu punya peluang untuk produk-produk tersebut, monggo nanti bisa tanya lebih lanjut. Nah, berikutnya langsung ke Coach Fernandes. Saya biasanya panggilnya Coach Fernandes nih, Kak Fernandes nih biar mudah selalu, karena memang masih muda banget ini. Jadi tapi unyu-unyu ya. Aduh. Jadi luar biasa kedatangan juga Kakak Fernandes ini dari Malang sebetulnya asalnya ya gitu, tapi saat ini kayaknya lagi di Jakarta nih. Nah, beliau ini juga pengalamannya juga luar biasa. Jadi sebetulnya kalau saya dengar ceritanya sedikit bahwa awalnya sebetulnya dari IT ya, tapi IT inilah yang sebetulnya membuka, karena sudah era digital, membuka mata bahwa ternyata dengan keahlian tersebut banyak sekali yang bisa dilakukan gitu ya, termasuk
transaksi-transaksi ekspor antar negara ini bisa menjadi peluang yang luar biasa. Jadi untuk bidangnya juga awalnya nanti bisa cerita juga sih sebetulnya ya, bahwa instant seasoning lalu agribisnis juga. Jadi begitulah komoditi expertise beliau, juga bisa ditanyakan langsung nanti kalau ada pertanyaan. Silahkan Kak Fernandes bisa lanjut ke materinya dan bisa sharing pengalamannya. Silahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Esti. Halo Pak Pekik juga, dulu senior-senior saya ini ya. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Kalau di Jakarta kita sore hari ini ya, tapi kalau di teman-teman mungkin ada di berbagai macam waktu sekarang ya. Jadi salam apa tadi? Salam 24 jam ya, salam 24 jam. Baik, teman-teman semua, tadi sudah diperkenalkan sedikit sama Bu Esti, profil tentang saya. Jadi nama saya Fernandes Raymond. Teman-teman bisa panggil Fernandes ya, Kak Fernandes gitu ya. Boleh dipanggil Abang, udah mungkin juga boleh karena saya dari Padang. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari Padang juga ya. Oke, saya memulai usaha. Awalnya saya memulai usaha itu di tahun 2014, jadi sebelum saya wisuda ya. Sebelum saya wisuda itu saya sudah memulai usaha di bidang IT, karena kuliah saya di bidang IT. Kemudian di tahun 2018 saya membuat usaha juga. Nah, di sini mulai pertama kali nih saya kenal sama Kementerian Perdagangan. Jadi kalau saya kenal sama Kementerian Perdagangan setelah lulus kuliah, teman-teman di sini sebenarnya sangat beruntung sekali gitu ya, karena sekarang masih kuliah tetapi sudah bisa kenal sama Kementerian Perdagangan, sudah ada di komunitas atau di organisasi yang luar biasa, kemudian teman-teman bisa berkumpul dengan orang-orang yang luar biasa, bisa mendapatkan sharing-sharing juga dari kita hari ini, yang mana itu bisa menjadi bekal ya untuk teman-teman ke depannya bisa membuka usaha di bidang ekspor impor gitu ya. Kemudian di tahun 2020 saya juga membuat usaha agribisnis, jadi saya membuat usaha kayu manis gitu. Kemudian di tahun 2020 juga saya menjadi fasilitator dari PPEJP. Oke, sebelum kita lanjut, Bu Esti, itu tadi perkenalan dari saya ya. Ya, terima kasih. Ya, boleh silakan dilanjutkan langsung. Oke, baik, kita lihat dulu nih Bapak Ibu para pelaku perdagangan internasional ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ekspor dan impor gitu, ada banyak sekali sebenarnya stakeholder yang berhubungan dalam usaha ini ya, dalam bisnis ini. Kita bisa lihat nih, kalau dari sisi dalam negerinya, yaitu ada di sebelah kiri, ya dalam negerinya, kemudian di luar negerinya ada di sebelah kanan. Di dalam negeri kita bisa lihat ada eksportir, kemudian di luar negeri ada importir. Ada beberapa pelaku usaha lainnya juga yang terkait dalam bisnis ekspor impor ini, ya. Di sini ada customs atau bea cukai, kemudian di sini juga ada MKU atau ekspedisi muatan kapal laut, dan juga ekspedisi muatan kapal udara, kemudian ada freight forwarder juga Bapak Ibu, kemudian di dalam bisnis ekspor impor ini ada shipping company gitu ya, kemudian ada bank juga, bank ini terkait pembayaran seperti itu, kemudian ada insurance dan juga instansi terkait lainnya. Kemudian kalau di luar negeri nih Bapak Ibu ya, kalau di luar negerinya itu ada importir, kemudian ada custom negara tujuan ekspornya juga, dan ada beberapa stakeholder lainnya. Nah, kalau kita lihat nih, kebanyakan orang Indonesia itu berbisnis yang terkait ekspor impor ini ada di sisi dalam negeri, yang di sebelah kiri sini. Ya, ini adalah perusahaan Indonesia semua, dan perusahaan luar negeri semuanya ada di sisi sebelah kanan, sebagian besar seperti itu. Tetapi teman-teman semua sekarang sudah berada dalam keberuntungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain, oleh pengusaha-pengusaha atau calon-calon pengusaha lain, atau oleh mahasiswa-mahasiswa lain. Karena apa? Karena teman-teman walaupun orang Indonesia, tetapi teman-teman berada di luar negeri. Teman-teman bisa mengakses banyak hal yang tadi mungkin sudah disampaikan juga sebagian sama Pak Pekikya, bisa mengakses banyak hal, bersinggungan langsung dengan pasar yang ada di luar negeri, kemudian teman-teman bisa mengakses banyak hal lah yang tidak bisa diakses oleh orang lain. Nanti kita lihat nih teman-teman sebagai mahasiswa atau pelajar Indonesia yang ada di luar negeri, kira-kira bisa apa aja sih gitu, bisa melakukan hal apa aja sih yang
baik itu secara bisnis maupun non-profit oriented gitu ya, nanti bisa kita lihat sama-sama. Oke, ini sekilas pengertian ya tentang tadi eksportir itu adalah pihak yang menjual atau yang melakukan perdagangan dari dalam negeri ke luar negeri, kemudian importir ini adalah perusahaan di negara tujuan ekspor tersebut yang menjadi buyernya kita atau pembelinya kita. Jadi kita biasa menyebut importir ini dengan buyer. Jadi kalau kedepannya nanti saya bilang buyer itu berarti nanti teman-teman sudah bisa paham itu adalah perusahaan di luar negeri yang biasa membeli produk-produknya kita. Seperti itu. Kemudian nomor 3 ada juga bank ya. Bank ini terlibat dalam pembayaran LC. Jadi nanti ada 2 bank, ada bank di Indonesia, ada bank di luar negeri seperti itu. Kemudian ada maskapai pelayaran juga gitu. Kemudian ada beberapa pihak terkait lainnya. Nah, ini bisa dibaca, ada yang kapal udara, yang ada kapal laut, kemudian freight forwarder dan lain-lain. Oke. Kemudian kita coba lihat nih. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan, yang bisa teman-teman lakukan gitu ya sebagai pelajar Indonesia yang ada di luar negeri. Memang sih teman-teman ya, mungkin sejauh ini saya tidak pernah ada di posisi teman-teman gitu ya, tetapi saya termasuk salah satu konsultan ekspor juga, teman-teman yang mana saya ataupun teman-teman saya sudah pernah menggunakan atau berhubungan atau bekerja sama gitu ya dengan pelajar-pelajar Indonesia yang ada di luar negeri gitu ya. Kita bisa lihat nanti kira-kira apa aja yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang pertama ya, jadi teman-teman di luar negeri bisa menjadi marketing agent untuk UMKM ya. Di sini kenapa saya tunjuk UMKM ya, atau usaha mikro kecil menengah gitu. Karena kalau sudah perusahaan besar gitu ya, perusahaan yang sudah omsetnya mungkin sudah 1 triliun dalam 1 tahun gitu ya, saya rasa itu tidak terlalu membutuhkan kolaborasi gitu dengan teman-teman semua yang ada di berbagai negara gitu. Tetapi untuk UMKM ini kita tahu ya, UMKM ini merupakan salah satu fondasi ya, fondasi terkuat perekonomian di Indonesia gitu. Tetapi mereka memiliki keterbatasan baik dari sisi sumber daya manusia, kemudian mereka juga memiliki keterbatasan dari sisi permodalan, mungkin ya akses pasar dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa hadir ya, teman-teman di sini bisa hadir sebagai marketing agentnya mereka. Saya sangat tahu teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali produk-produk UMKM yang walaupun mereka perusahaan kecil gitu ya, walaupun mereka usahanya itu mungkin omsetnya dalam 1 tahun mungkin masih 5 miliar atau mungkin ada yang 1 miliar, tetapi produknya mereka tidak kalah loh teman-teman dari produk-produk hasil produksi pabrik gitu ya, sangat tidak kalah sekali. Mereka produknya sangat berkualitas, harganya juga terjangkau gitu. Kemudian mereka juga memiliki potensi ekspor yang sangat-sangat besar seperti itu. Nanti teman-teman akan saya lihatkan kira-kira bagaimana sih caranya kita untuk menyeleksi kira-kira UMKM mana sih yang produknya bagus, itu yang seperti apa. UMKM yang sudah siap ekspor itu yang seperti apa, nanti akan ada di slide saya berikutnya ya. Tapi yang jelas yang pertama yang bisa teman-teman lakukan sebagai pelajar Indonesia yang ada di luar negeri adalah menjadi marketing agent UMKM seperti itu. Kemudian teman-teman, dalam hal ini teman-teman menjadi marketing agent ini bisa mendapatkan keuntungan juga ya. Jadi bisa mendapatkan persentase keuntungan juga atau hasil penjualan gitu, tergantung kesepakatan antara teman-teman dan juga pihak UMKM tersebut gitu ya. Termasuk nih kalau misalkan teman-teman juga misalkan bingung nih, kira-kira saya nggak ada kenalan nih ya UMKM yang ada di Indonesia gitu ya, karena mungkin teman-teman sudah lama tidak tinggal di Indonesia, dulu waktu di Indonesia mungkin masih terlalu kecil, tidak ada relasi gitu ya. Sebenarnya teman-teman juga bisa memanfaatkan relasi kita ini ya, teman-teman bisa kenal sama saya, kenal sama Kementerian Perdagangan juga gitu. Kita di sini punya program, ada banyak sekali program pembinaan, ada beberapa program pembinaan untuk UMKM, baik itu pelatihan-pelatihan yang biasa, reguler yang ada di Jakarta atau di daerah-daerah, kemudian ada program ECP juga ya, atau Export Coaching Program gitu. Itu Export Coaching Program itu merupakan salah satu program dari Kementerian Perdagangan ya, program unggulan nih kabarnya ya, dari Kementerian Perdagangan yang mana
pada tahun ini kita membina 12 provinsi ya yang ada di Indonesia, dan setiap provinsi yang kita dampingi ini itu ada 30 perusahaan ya, 30 perusahaan UKM. Kemudian kalau misalkan teman-teman memang ternyata punya pasar nih, ternyata teman-teman di negara misalkan mana di Jepang gitu ya, atau di Australia, teman-teman punya kenalan teman satu kampus misalkan gitu, atau mungkin teman main lah, atau teman satu hobi, komunitas hobi, ada yang merupakan importir, mereka mau mencari barang yang ada di Indonesia, itu sangat bisa sekali teman-teman. Mas, maaf saya potong. Baik. Untuk program ini tujuannya salah satunya nanti ke sana, Mas, yaitu untuk mengkonekkan gimana teman-teman yang di luar negeri dengan para UMKM yang di sini gitu. Oke, baik. Nah, saya lanjutkan, saya lanjut jelaskan lagi ya tentang ekspor coaching program. Jadi di sini ada 30 perusahaan di satu provinsi, yang mana tahun ini kita membina 12 provinsi. Nah, teman-teman bisa menjadi marketing agent untuk produk-produknya UMKM tersebut. Karena apa? Karena perusahaan atau UKM yang kita dampingi selama 1 tahun, ya itu sudah kita seleksi, dan seleksinya sangat ketat sekali. Karena tahun ini saya ikut menyeleksi di satu daerah, yaitu di Sumatera Barat gitu ya. Di Sumatera Barat itu kita bahkan sudah mengunjungi sampai ke perusahaannya. Jadi kita tidak hanya menyeleksi secara data, kita menilai websitenya, bukan hanya itu, tetapi kita menilai company profile-nya, brosurnya, kita datang ke tempat produksinya langsung, kemudian kita melakukan wawancara juga, kita lihat omsetnya dan lain-lain. Jadi saya yakin sekali nih sebenarnya kalau misalkan teman-teman bingung nyari supplier atau eksportir, teman-teman bisa berelasi atau berkolaborasi dengan eksportir-eksportir yang ada di ekspor coaching program ini. Mungkin nanti untuk detailnya bisa dibicarakan di lain waktu ya, bersama dengan PPEJP gitu ya, Kementerian Perdagangan. Kemudian apalagi yang bisa kita bisa menjadi apalagi market intelligence ya. Marketing intelligence ini bisa juga kita lakukan sebagai pelajar Indonesia yang ada di luar negeri. Kalau yang pertama tadi nih teman-teman ya, kalau yang pertama tadi marketing agent tadi itu targetnya itu adalah kita cari dapat buyer gitu ya, dapat buyers. Kemudian yang kedua ini targetnya kita lebih ke informasi teman-teman ya, lebih ke informasi. Jadi teman-teman bisa belajar bagaimana caranya untuk melakukan riset pasar dan juga lain-lainnya. Kemudian teman-teman menghasilkan sebuah informasi gitu ya. Sebagai contoh gini, simpelnya nih ya, seperti tahun lalu itu saya sempat menggunakan jasa diaspora juga yang ada di luar negeri untuk produk madu ya. Jadi tahun lalu saya diberikan kepercayaan oleh PPEJP untuk menjadi external coach gitu ya di ekspor coaching program daerah Riau. Di situ ada banyak sekali produk-produk madu. Kemudian kita coba cari nih, teman-teman saya kan ada banyak ya di luar negeri, ada yang menjadi mahasiswa, ada yang memang bekerja di sana, nikah dengan orang sana. Kemudian saya coba cari informasi kira-kira untuk madu ini seperti apa sih pasarnya gitu. Harganya kira-kira berapa, pesaingnya yang paling berat kira-kira dari negara mana gitu ya. Kemudian model kemasannya seperti apa gitu ya. Kemudian kira-kira produk madu itu paling banyak itu dari negara mana, dan mereka memiliki kelebihan apa yang tidak dimiliki oleh negara Indonesia gitu ya, atau madu-madu dari negara Indonesia. Nah, ilmu ini atau informasi ini nanti bisa kita jual gitu ya dengan ke relasi kita UMKM yang ada di Indonesia untuk mereka pengembangan produknya mereka, pengembangan pasarnya mereka dan lain-lain. Nah, tentunya kalau untuk menjual informasi ini, hasil riset ini kita harus memfilter UMKM yang memang sudah memiliki modal, bukan yang terlalu pemula banget, tetapi mereka yang memang sudah melek betapa pentingnya informasi tentang pasar yang ada di luar negeri gitu ya. Nanti kita juga teman-teman kalau misalkan mau lihat dari peserta ekspor coaching program nanti bisa juga gitu. Yang penting teman-teman harus tahu dulu nih, ternyata kita sebagai mahasiswa di luar negeri ini tidak hanya bisa menjadi mahasiswa aja loh gitu, tidak hanya bisa bekerja sampingan aja mungkin di kafe, di restoran gitu ya, tetapi kita bisa membangun sesuatu yang jauh lebih besar ya. Jadi sekali menyelam 2-3
sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui seperti itu ya, atau sambil menyelam minum air gitu. Jadi kita bisa melakukan banyak hal. Atau kalau misalkan teman-teman mau semuanya juga boleh, bisa menjadi marketing agent, kemudian marketing intelligence juga bisa, kemudian bisa juga mungkin teman-teman untuk membangun apa ya, atau membangun atau melakukan riset gitu, atau latihan, atau mempersiapkan diri untuk membangun bisnis sendiri ketika selesai kuliah nanti gitu ya. Jadi kita bisa masuk tahap belajar. Jadi kita belajar tidak hanya di tempat kuliah atau sekolah kita di luar negeri, tetapi kita juga bisa belajar dari hal-hal yang bisa kita lakukan ini. Nanti apa aja hal-hal yang bisa kita lakukan bisa kita lihat di slide berikutnya ya. Jadi teman-teman yang mau lulus kuliah nih, kalau saya dulu nih ya, waktu saya kuliah itu, saya mau lulus kuliah itu saya bukan khawatir nih. Khawatir kira-kira nanti saya kerja apa ya, keterima kerja nggak ya, saya jadi pengangguran nggak ya. Saya nggak pernah seperti itu loh Bu Esti. Jadi Bu Esti dulu itu sebelum lulus kuliah itu saya sudah mempersiapkan tuh semuanya. Ya, saya sudah mempersiapkan soft skill dari public speaking, kemudian dari ilmu ini, sehingga ketika mau lulus kuliah saya nggak khawatir lagi gitu, nggak khawatir lagi karena saya sudah tahu saya harus apa gitu. Dan sama teman-teman yang di luar negeri ini juga sama gitu. Boleh kalau misalkan setelah lulus kuliah mau bekerja di sebuah perusahaan boleh, tetapi kalau teman-teman memang mau membuat bisnis, punya jiwa bisnis, nah sekarang waktunya teman-teman untuk memulai ini, untuk memulai mempelajari kira-kira bisnis ekspor impor ini seperti apa sih, kira-kira produk apa, produk camilan apa yang diminati oleh orang-orang yang ada di Australia. Teman-teman mulai bisa belajar tentang apa ya, kebiasaan masyarakat sana gitu ya, tentang karakternya, perilakunya, kesukaannya gitu. Kemudian regulasi-regulasi yang ada di negara sana itu bisa teman-teman pelajari mulai dari sekarang, sehingga ketika nanti teman-teman lulus dari kuliah, teman-teman bisa lebih siap lagi dalam membuat bisnis ekspor maupun impor gitu ya, atau lain-lainnya. Nah, cara detailnya kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Yang pertama, kita bisa mempelajari seputar ekspor impor, teman-teman. Saya selalu memberitahu kepada binaan-binaannya kita kalau bisnis ekspor impor ini akan terasa susah gitu ya, akan terasa berat gitu kalau kita belum punya ilmunya. Kalau kita masih belum punya ilmunya pasti akan terasa susah. Sama seperti kalau kita belajar naik sepeda motor gitu ya, sebelum kita bisa kan kita melihat kayaknya kok susah banget ya gitu. Kira-kira gimana sih ini kok bisa jalan, rodanya kan ada 2, bisa aja miring kanan, bisa aja miring kiri gitu ya. Tetapi setelah kita berhasil belajar sepeda motor, kita akan dengan PD-nya mengatakan, naik sepeda motor gampang, awalnya doang kelihatan mengerikan gitu. Sama seperti bisnis ekspor pun seperti itu teman-teman. Ketika kita awal melihat ekspor ini kok ribet banget ya, karena kita harus berhubungan sama lebih dari satu negara, lebih dari satu regulasi, kemudian karakter masyarakatnya mungkin beda. Kita sudah mempersiapkan barang di Indonesia dengan kemasan seperti ini, tetapi belum tentu diterima sama masyarakat di sana. Kita harus melakukan banyak sekali riset gitu ya. Tetapi ketika kita sudah tahu ilmunya, itu akan terasa sangat mudah sekali. Dan itu sudah saya buktikan. Dan binaan-binaan yang sudah kita bina selama beberapa tahun ini bersama dengan Kementerian Perdagangan juga sudah membuktikan kalau ternyata memang nggak semustahil itu loh bisnis ekspor itu, seperti itu ya. Kemudian kita bisa lihat juga kita basis produk atau pasar gitu ya. Maksudnya itu seperti ini. Kalau basis produk itu berarti kita sudah punya produk nih ya. Kita sudah punya satu produk. Jadi teman-teman di Indonesia cari gitu ya, kira-kira produk yang bagus apa sih? Kita dapat nih produk ini gitu ya. Kemudian teman-teman carikan pasarnya. Oke, produk ini kira-kira kalau di Australia pasarnya di mana sih? Teman-teman mulai bisa bergabung dengan komunitas gitu ya, bergabung dengan komunitas atau organisasi-organisasi bisnis, atau mulai memperbanyak relasi untuk menjual produk ini. Seperti itu bisa. Atau bisa juga basis pemikiran teman-teman itu dari pasar. Teman-teman menganalisis dulu nih, dianalisis gitu ya, kira-kira kalau di Australia ini kira-kira produk apa sih yang banyak peminatnya gitu ya, yang sangat dibutuhkan oleh orang Australia, tetapi sangat susah ditemukan produknya gitu. Jadi kita bisa menganalisis pasar dulu, baru kita carikan produknya yang ada di Indonesia seperti itu ya. Jadi kita bisa
punya dua pola pikir. Kita mau berpikir kita punya produk, kemudian kita carikan pasarnya, atau kita punya pasar, kemudian kita carikan produknya, seperti itu. Itu berbeda. Nah, teman-teman sekarang mulai bisa mikir nih, kira-kira saya mau berpikirnya basisnya dari produk atau mau dari pasar ya, gitu. Bisa dilihat kira-kira kalau dari produk, teman-teman masih belum ada bayangan kira-kira mau jual produk apa. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu dari pasarnya. Oh, ternyata di Australia itu ada produk ini loh, ada produk yang sangat dibutuhkan tapi langka gitu ya, jarang yang ada jualan, tapi di Indonesia ternyata ada banyak banget. Nah, itu teman-teman mulai bisa menganalisis, meriset-riset, baik itu di riset secara langsung atau menggunakan tools gitu ya. Nanti kita lihat juga toolsnya ada apa aja. Kemudian teman-teman bisa mulai mencari produsennya atau eksportirnya yang ada di Indonesia gitu ya. Bisa melakukan riset, teman-teman bisa melakukan riset, bisa memilih supplier yang tepat juga. Jadi suppliernya harus tepat. Jangan sampai ketika teman-teman di sini sudah harum nih namanya ya sebagai mahasiswa atau pelajar Indonesia gitu ya, bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, kemudian melakukan ekspor gitu ya, bekerja sama dengan UMKM melakukan ekspor, ternyata gagal. Ternyata ya jangan sampai ya, tapi siapa tahu gitu kan, kita harus tetap waspada gitu. Ternyata suppliernya tidak dapat dipercaya gitu. Jangan sampai ini menjadi bumerang untuk teman-teman ataupun Kementerian Perdagangan gitu. Jadi tetap harus bisa mencari supplier yang tepat gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, teman-teman bisa melakukan kegiatan marketing, pemasaran gitu ya untuk produk-produk. Bisa membuat bisnis plan untuk teman-teman yang mau membuat usaha. Jadi kalau misalkan ada target nih, setelah saya lulus kuliah, saya mau membuat usaha di bidang ekspor atau impor gitu, teman-teman bisa menjadi eksportirnya UKM-UKM di Indonesia yang belum mampu melakukan ekspor sendiri, teman-teman bisa menjadi trader produk-produknya mereka, atau teman-teman bisa menjadi produsen. Jadi setelah teman-teman mendapatkan banyak sekali ilmu nih di luar negeri, melakukan riset selama beberapa tahun, kemudian teman-teman balik ke Indonesia, lulus kuliah, teman-teman bisa coba untuk membuat usaha menjadi produsen. Oh, kalau yang saya analisis kemarin tuh seperti ini loh. Orang Australia suka makanan yang model-modelannya seperti ini, kemasan seperti ini. Nah, teman-teman bisa buat usaha sendiri di Indonesia dan juga nanti melakukan ekspor sendiri. Tapi kalau nggak mau ribet-ribet, ya udah jadi trader aja gitu kan. Kan selama kuliah kita sudah mulai nih banyak deket-deket sama UMKM di Indonesia gitu ya. Nanti kita bisa bikin usaha jadi trader gitu setelah kita lulus kuliah gitu ya. Atau kalau untuk jadi trader sendiri ya mungkin bisa mulai dari sekarang gitu ya, mulai sambil kuliah ini. Atau kalau misalkan mau jadi produsen, bisa juga kalau ada saudaranya atau orang tuanya mau melakukan proses produksinya di Indonesia, dengan informasi dari teman-teman ini bisa mereka membuatkan produk sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada di negaranya teman-teman masing-masing gitu. Atau menemukan peluang-peluang lain nih. Ya, menemukan peluang-peluang lain, karena semakin banyak kita bernetworking gitu ya, bernetworking dengan orang-orang pengusaha-pengusaha baik itu di negara sana maupun di negara Indonesia, kita akan menemukan peluang-peluang lain yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah kepikiran nih kalau ternyata ada peluang seperti ini gitu ya, gitu. Seperti salah satunya nih contohnya, mungkin teman-teman ada yang di Jerman gitu ya, ada yang di Jerman, kemudian teman-teman udah jago nih bahasa Jermannya. Kemudian teman-teman menemukan peluang, kayaknya kok kebanyakan orang Indonesia yang berbisnis atau mau melakukan transaksi dengan orang-orang yang ada di Jerman tuh kesulitannya itu kira-kira di bahasa. Kemudian teman-teman melihat itu sebagai sebuah peluang. Bisa nih saya jadi translatornya ternyata gitu ya. Ternyata bisa nih saya menjadi tim adminnya yang menerjemahkan atau yang membuatkan sales kontraknya seperti itu ya. Jadi itu bisa menjadi peluang-peluang lain yang teman-teman bisa dapatkan gitu ketika teman-teman banyak dengan para pengusaha gitu ya. Bisa menganalisa kompetitor juga ya. Ini termasuk analisa yang sangat penting sekali teman-teman, kompetitor. Sistemnya simpelnya gini ya. Kita ATM nih, kita amati kompetitor ya, kompetitor produk tersebut di negara tersebut, kita suruh UMKM ini meniru dan juga memodifikasi. Kemudian kita cari nih kekurangannya kompetitor ini kira-kira apa sih? Misalkan kekurangannya itu ada di kemasannya ya. Kita bisa memberikan saran ke salah satu produsen yang ada di Indonesia untuk membuat produk seperti ini, tetapi
kemasannya kita perbaiki gitu ya. Jadi intinya kita menganalisa kompetitor dari berbagai macam hal gitu ya. Kita bisa membangun relasi juga ya. Bahkan ketika setelah teman-teman mendapatkan banyak relasi di luar negeri gitu ya, banyak berhubungan dengan pengusaha-pengusaha di luar negeri, teman-teman kembali ke Indonesia, teman-teman nggak harus bikin usaha ekspor impor loh. Ya kan, kalau teman-teman jurusannya IT bisa aja teman-teman buat jasa pembuatan website gitu ya, website khusus untuk importir-importir yang ada di luar negeri gitu. Jadi ada banyak sekali sebenarnya peluang yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Kemudian nah lain-lainnya. Oke. Nah, tools yang bisa digunakan apa saja sih sebenarnya tools yang bisa digunakan gitu atau yang mulai bisa teman-teman utak-atik sekarang ini gitu ya. Terkait bisnis ekspor impor. Yang pertama teman-teman bisa lihat YouTube-nya PPEJP ya. Sekali lagi saya bilang tadi kalau kita mau membuat usaha apapun itu dasarnya harus dari ilmu dulu. Kita harus mempelajari ilmunya dulu. Jangan sampai kita belum tahu ilmunya tapi kita udah melakukan transaksi akhirnya banyak hal-hal yang membuat kita rugi. Tetapi ketika kita sudah tahu ilmunya, kita sudah punya ilmunya maka akan lebih mudah gitu ya, akan lebih mudah kita untuk menjalankan bisnis tersebut. Jadi teman-teman bisa mulai nih kepo-kepo YouTube PPEJP gitu ya. Nanti bisa di browsing aja ppejp.kemendak kalau nggak salah. Atau mungkin admin bisa bantu nih tulis kira-kira akunnya PPEJP apa sih gitu, akun YouTube-nya PPEJP bisa dibantu ditulis di chat mungkin ya, atau kalau nggak nanti saya bisa ini, atau bisa juga teman-teman lihat di websitenya Kudagang gitu ya, kudagang.kemendak kalau nggak salah alamatnya, kudagang.kemendak.go.id. Nah di situ juga ada ilmu-ilmu tuh tentang ekspor, atau di Instagram ya, di Instagramnya PPEJP juga ada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ekspor gitu ya, atau bisa lihat juga dari sumber-sumber lainnya. Kemudian bisa lihat di Inatrims, MacMap ini untuk kita riset pasarnya. Jadi, bukan riset pasar, untuk melihat regulasi-regulasinya gitu ya. Atau misalkan teman-teman punya alamat website sendiri karena setiap negara pasti memiliki regulasi yang berbeda-beda. Kemudian setiap negara punya websitenya sendiri untuk menampilkan regulasi-regulasi yang ada itu. Tiap negara pasti beda, teman-teman bisa browsing karena pasti udah jago-jago semua nih ya buat browsing. Nah, kalau buat riset kira-kira produk ini potensialnya kemana ya, atau negara ini kira-kira potensialnya produk apa ya, itu bisa kita lihat juga di Export Potential Maps ya. Ini adalah tools yang bisa kita gunakan. Trade map juga sama, kita bisa melihat volume ekspor impor ya, volume ekspor impor yang terjadi di seluruh dunia itu kita bisa lihat juga di trade map. Ada INA Ekspor juga. INA Ekspor ini juga salah satu website yang bisa kita coba utak-atik juga, atau mungkin teman-teman ada relasi belum punya relasi misalkan gitu, terus teman-teman nggak mau lewat binaannya PPEJP gitu ya, teman-teman mau cari supplier sendiri, teman-teman bisa lihat di INA Export karena di sini ada ribuan data supplier yang sudah terdaftar di INA Export. Kita bisa coba cek ya tanpa login, tanpa kita harus login, kita bisa lihat datanya, baik itu data perusahaannya, produknya, alamat websitenya, email, kontak, dan lain-lain. Di sini kita bisa dapatkan di inaexport.id. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir, materi saya yang terakhir, untuk menyeleksi calon supplier, apa aja sih yang perlu kita pertimbangkan gitu ya. Yang pertama potensi produk ya, karena teman-teman tadi harus melakukan riset ya di negara tersebut, teman-teman harus tahu nih kira-kira produk ini potensial nggak sih ke negara tempat saya tinggal sekarang gitu ya. Kemudian teman-teman bisa lihat juga produknya itu kualitasnya seperti apa. Kira-kira sudah ekspor belum sih? Kalau kita bandingkan nih produk UMKM ini dengan produk sejenis yang ada di negara tersebut, kita lihat kira-kira dari sisi kemasan, kemudian dari sisi sertifikasi yang dimiliki, kira-kira sudah sama belum sih? Atau sudah di atasnya produk-produk yang sudah ada di negara sana belum sih? Itu bisa kita lihat juga teman-teman ya. Kemudian kapasitas produksinya gitu, kita bisa wawancara langsung, atau kalau misalkan memang bekerja sama dengan PPEJP bisa bisa lihat juga dari data-data hasil wawancara kemarin waktu kita verifikasi lapangan gitu, kira-kira perusahaan ini kapasitasnya sudah mumpuni belum untuk ekspor gitu ya. Kemudian dari sisi legalitasnya apakah sudah siap, itu juga harus
lihat juga. Nah, sertifikasi juga perlu teman-teman. Kira-kira perusahaan ini sudah memiliki sertifikasi belum sih? Semakin banyak sertifikasi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau UMKM tersebut, maka akan semakin bagus nih penilaian kita terhadap mereka. Sebenarnya tidak hanya yang ada di layar, teman-teman, ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan juga dalam kita menyeleksi calon supplier atau calon produsen kita yang nanti kita akan bekerja sama, seperti kira-kira manajemennya udah siap atau belum, dari sisi finansial kira-kira siap atau belum, dan ada banyak hal lain lagi sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu, termasuk jumlah karyawannya berapa, media-media promosi ada apa saja gitu, itu perlu kita pertimbangkan juga. Intinya teman-teman, itu materi dari saya hari ini. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut lagi, karena waktunya juga pas sudah 30 menit gitu ya, kita bisa lanjutkan ke sesi tanya jawab. Jadi saya kembalikan lagi ke moderator kita, Bu Esti. Baik, terima kasih Kak Fernandes atas paparannya yang cukup detail, karena memang ini juga mungkin yang juga dibutuhkan oleh teman-teman untuk melihat ternyata nggak susah, prosedurnya yang selama ini dibayangkan rumit sekali mungkin ya teman-teman membayangkannya, ternyata sebetulnya sangat praktis, apalagi diceritakan oleh praktisi yang memang udah sering sekali membantu teman-teman UMKM gitu ya. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi selama 30 menit kita akan buka. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan langsung, pengen raise hand, silakan. Nanti kita akan coba mengakomodir sesuai dengan waktu yang tersedia. Di chat juga sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa langsung saya bacakan gitu ya. Oke, silakan yang mau raise hand, silakan. Tapi saya mungkin bacakan dulu, ada pertanyaan nih dari Ahmad Sarwat dari Sudan ini. Jadi assalamualaikum, beliau adalah mahasiswa pasca sarjana di Sudan, dan mungkin ada beberapa, kalau lihat pertanyaannya sudah sangat menjurus dan rasanya mungkin sudah melihat potensi pasarnya nih gitu ya. Jadi pertanyaan pertama mengenai kode KBLI untuk PT yang bergerak di bidang trading ekspor. Sepertinya ini Mas bisa langsung cek aja sendiri karena banyak sekali kodenya di oss.go.id. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, nah ini mungkin bisa ditujukan ke dua narasumber nih berdasarkan pengalaman. Apakah bisa untuk sebuah perusahaan yang baru mengurus proses legalitas tapi sudah mendapatkan order, mendapatkan pinjaman modal dengan jaminan LC? Mungkin sini juga pertanyaannya meluasnya mengenai permodalan ini mungkin ya kan teman-teman mungkin agak berat kalau memang harus memodali. Nah, ada nggak sih trik gitu ya untuk perusahaan pemula untuk mengakali gitu ya sehingga modal itu tidak ditanggung sepenuhnya di pihak kita sebagai orang ketiga mungkin gitu ya. Nah, mungkin saya mulai dari Kak Pekik dulu nih. Kak Pekik ada input nggak mengenai hal ini? Ya, oke, terima kasih Kak Esti. Yang pertanyaan ini juga agak sedikit menggelitik ya, apalagi buat eksportir newbie. Perusahaan baru bikin legalitas, baru bikin semua peraturan regulasi yang harus dipenuhi baru dibikin. Terus alhamdulillah udah dapat order gitu. Bisa nggak sih dapat modal gitu? Ini sebenarnya pertanyaan klasik buat hampir semua eksportir pemula newbie, bisa nggak sih dipakai jaminan LC itu gitu. Sebenarnya LC itu catatan yang pertama adalah LC itu adalah payment term ya. LC itu letter of credit, which mean sebenarnya itu bukan semacam collateral yang bisa dipakai sebagai jaminan. Sebenarnya bukan itu. Yang pertama harus di underline. Tapi apakah dengan menggunakan instrumen pembayaran LC itu bisa mendapatkan semacam pembiayaan ekspor, entah itu sifatnya ekspor financing lah, ataupun production financing, atau shipment delivery financing, atau apa, itu sebenarnya nggak bisa seperti itu juga. Karena sekali lagi, LC itu adalah salah satu instrumen pembayaran, di mana instrumen pembayaran yang paling, ya boleh dikatakan paling aman, baik dari sisi perspektif buyer maupun dari perspektif eksportir, itu ya hanya LC yang paling. Kalau TT, resiko terbesarnya ada di eksportir ya, melepas sejumlah uang untuk ditransfer secara langsung kepada rekening si supplier atau si eksportir. Nah, di sisi yang lain kalau di AP, document against payment, resiko terbesarnya adalah ya kita sebagai eksportirnya, karena
acceptance apalagi ya, itu dokumen diterima baru mereka mendapatkan, atau kita sebagai eksportir itu baru mendapatkan payment. Sedangkan LC ini adalah sistemnya kayak semacam buyer ini sudah memarkirkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan bersama, entah itu LC-nya 100%, LC 30% payment ataupun apa, itu yang penting jaminan bahwa uangnya itu sudah di-lock oleh si issuing bank, oleh penerbit si LC itu sudah sudah di-lock gitu, dan sudah diketahui oleh negotiating bank atau bahkan devisa bank kita ataupun receiving bank kita sudah diketahui bahwa ada sejumlah uang yang sudah diparkirkan dan sudah didepositkan oleh si buyer ke bank ini. Syaratnya nanti duit ini akan bisa cair dan ditransferkan ke rekening supplier ataupun eksportir itu setelah eksportir memenuhi kesepakatannya. Kesepakatannya apa? Against dokumen. Nah, dokumen ini ditunjukkan oleh si bank ini. Nah, sekali lagi kalau buat analogi berpikirnya adalah nggak bisa yang namanya jaminan LC itu sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Tapi ada tapinya ini, ada tapinya. Nah, teman-teman mungkin sudah cukup familiar dengan beberapa program perbankan yang sekarang masif ya digalakkan. Saya nggak tahu ini boleh disebut mereknya apa enggak ini. Tapi intinya ada salah satu bank devisa negara Indonesia yang itu masif untuk nge-push kegiatan ekspor, dan mereka memberikan kemudahan terutama untuk UMKM yang dalam tanda kutip bahasa kita adalah newbie, mendapatkan fasilitas pembiayaan tapi skemanya bukan jaminan LC. Nah, saya sendiri kalau saya juga bukan orang perbankan, saya nggak bisa menjelaskan itu. Tapi setahu saya AO-nya dari pusat bank ini sudah pernah ngobrol, mereka bisa melakukan invoicing financing. Invoicingnya dasarnya adalah PO dan dasarnya adalah ya boleh dikatakan purchasing order dari buyer itu sendiri. Itu dengan berbagai macam catatan persyaratan SNK ya atau TNC ya yang harus berlaku. Jadi sekali lagi kalau logika berpikirnya adalah LC itu tidak bisa menjadi jaminan pembayaran, tidak bisa menjadi jaminan pinjaman, melainkan sekali lagi itu salah satu instrumen pembayaran. Gitu. Terus mungkin kalau ada tambahan dari KSD ataupun Kak Fernandes, kayaknya udah siap-siap ini. Gimana Kak Fernandes mengenai pembiayaan nih, kan itu udah mungkin di benaknya para teman-teman ya nih, nanti harus memodali. Ada trik nggak nih selain ya tadi udah dibicarakan ya bahwa LC itu sebetulnya a way of term of payment gitu ya. Jadi bukan serta-merta punya LC itu bisa jadi jaminan. It's another story gitu sebetulnya kan. Tapi itu bisa data penguat aja bahwa perusahaannya trusted dan pinjamannya mungkin dicari dari jenis lain gitu ya. Nah kalau Kak Fernandes gimana Kak? Ada input nggak mengenai hal tersebut? Oke, kalau saya banyak bicara itu berdasarkan pengalaman ya, Kak Esti. Iya. Pengalaman, nggak hanya pengalaman saya, tapi juga pengalaman binaan-binaannya kita gitu ya. Memang sih kalau saya ngerasa nih, kalau dari pengalaman saya pribadi, uang yang paling seger ya, uang yang paling seger itu sebenarnya dari investor sih Kak Esti. Oke. Dari investor, karena emang kalau investor itu gini, sebenarnya itu ada banyak sekali, saya itu sering sekali ngisi gitu ya, gimana caranya untuk mendapatkan investor gitu ya, karena saya alhamdulillah ya termasuk salah satu pengusaha yang sering banget nolak investor. Jadi bukan mencari investor tapi nolak investor, bukan sombong nih ya, tapi congkak dikit gitu. Harus dipelajari nih gimana apa digeser investornya gitu ya. Jadi gimana saya bisa banyak mendapat menarik investor gitu ya, membuat investor banyak datang ke kita gitu. Sebenarnya itu kalau kita berpikir, kebanyakan mungkin orang berpikir tuh dari sisi perusahaannya ya. Oh, saya harus memiliki nama baik perusahaan gitu, branding yang kita harus bagus gitu, logonya kita harus menarik gitu, kemudian kita harus sering masuk berita, itu memang mungkin berpengaruh. Tetapi sepengalaman saya nih, hal terbesar yang menyebabkan seseorang mau menjadi investor kita atau tidak itu sebenarnya bukan dari produknya kita,
bukan dari seberapa besar perusahaannya kita. Kalau pengalaman saya sebagai mungkin beberapa tahun lalu saya pengusaha pemula gitu ya, memulai dari usaha UMKM juga gitu ya, untuk produk-produk UMKM. Saya lihat itu yang menjadi faktor penilaian terbesar dari calon investor ini adalah lebih ke personal siapa kitanya. Seperti itu pengalaman saya. Mereka itu lebih melihat siapa sih orang yang mau kita kasih uang ini, ya, yang mau kita ajak kerjasama ini siapa sih gitu. Lebih ke karena itu. Walaupun memang ada pengaruh juga produk kita bagus atau tidak, potensial atau tidak, kemudian perusahaan kita besar atau tidak gitu. Itu memang berpengaruh. Tetapi kalau saya rasa sih yang paling besar itu lebih ke siapa kitanya. Jadi kita harus memulai personal branding. Ya, baik itu walaupun kita belum punya usaha sekarang, kita harus membangun personal branding. Teman-teman bergabung dengan komunitas-komunitas pengusaha, bergabung dengan komunitas diaspora Indonesia yang ada di luar negeri gitu ya, diaspora Indonesia. Teman-teman bisa PDKT tuh sama pejabat-pejabat Indonesia juga gitu yang ada di luar negeri, dan teman-teman juga harus bisa membangun sebuah hubungan baik dengan sesama anggota PPI, sesama diaspora, sesama pelajar-pelajar Indonesia yang ada di luar negeri. Teman-teman, kalau teman-teman memiliki sebuah kepribadian yang bisa dipercaya oleh mereka calon-calon investor ini, kemudian teman-teman bisa menampilkan itu. Terkadang kan kita memiliki potensi, tapi kita tidak tahu bagaimana cara untuk menjual diri gitu ya. Kita punya potensi, kita pinter, kita terpercaya, tapi kita nggak bisa menunjukkan itu. Dengan apa? Dengan embel-embel, wah saya kan harus jadi orang sederhana gitu, saya harus jadi orang yang rendah hati, ya memang boleh gitu, tetapi ada saatnya ketika teman-teman harus menunjukkan itu ke calon investor. Bukan, nggak harus banyak ngomong kok, terkadang dari hal-hal kecil yang kita lakukan aja itu kadang membuat mereka percaya sama kita, kayak gitu kan. Kemudian ketika mereka sudah percaya sama kita itu nggak perlu minta loh sebenarnya. Nggak perlu minta mereka jadi investor kita, mereka yang akan datang menawarkan. Oke. Saya merasakan itu mulai dari zaman kuliah dulu. Memang saya sudah aktif di organisasi, di lomba akademik dan non-akademik, seperti olimpiade, lomba-lomba lain-lainnya. Akhirnya ketika saya kuliah aja itu, semester akhir langsung ada tuh yang mau ngasih uang 1 miliar gitu. Ini saya punya uang 1 miliar, mau buka usaha ini, kamu ya yang lola gitu. Sampai dengan detik ini, bahkan dalam 1 tahun kalau saya bisa itu mungkin 6-7 orang ada kali gitu. Karena saya juga aktif di komunitas-komunitas pengusaha. Jadi teman-teman mungkin bisa dijadikan juga ini salah satu cara gitu ya, aktif di komunitas pengusaha. Kita berkumpul dengan orang-orang berduit gitu ya. Jadi benar banget nih katanya, kalau kita kumpul sama orang-orang berduit, kita bisa ikut kecipratan. Sebenarnya benar banget. Saya ngerasa banget. Jadi teman-teman mulai sekarang pikirkan personal branding gitu ya. Oke. Dan juga tadi kata kuncinya berarti memang kalau kita berada di lingkungan itu ya, maksudnya kita punya potensi itu, tapi kita nggak menghadapi orang yang tepat juga mungkin agak sulit. Makanya kita memang harus mencemplungkan diri kita ya ke komunitas yang oke ya. Balik lagi, network itu ya salah satu kunci ya gitu, karena ya, kita akan berada, banyak orang pintar, banyak orang berduit tapi nggak tahu mau apa mungkin kan gitu. Tapi banyak orang-orang seperti Kak Fernandes ini, missionnya udah jelas, nextnya mau seperti apa, tapi mungkin ya kalau ada investor menerima gitu. Ya. Tapi yang terpenting itu juga ini sih, soft selling, jangan hard selling ya. Gimana caranya kita betul, jadi mulai belajarlah dikit-dikit psikologi gitu ya, gimana caranya sih kita bisa ngejual diri dengan halus gitu, nggak kelihatan kalau kita sedang jual diri kayak gitu. Nggak hard sell ya. Hard selling, iya. Jual diri dari kata tanda kutip ya, jual dirinya ya tanda kutip. Iya. Tanda kutip garis bawah. Tapi itu satu skill sendiri loh sebetulnya, yang mungkin teman-teman, banyak orang pintar, benar, banyak sekali orang pintar di luar sana, tapi tidak bisa meyakinkan orang bahwa dia pintar. Nah, mungkin itu yang teman-teman di sini yang sedang belajar di luar, berada di marketnya, nah kita bisa coba ya, karena kalau saya selalu dengar muda itu tempatnya salah. Jadi jangan malu untuk mulai, dan kalau bicara dengan orang ternyata, oh salah taktik bicaranya, cari cara lain, mungkin seperti itu.
Lanjut lagi. Nah ini masih nyambung nih, balik deh pembayaran, pembiayaan itu mungkin buat mereka itu satu momok ya, sulit gitu. Kalau masalah TT deh, in spesifik TT, telegraphic transfer ya, atau DP lah, itu ada yang tanya, mana ini? Bagaimana dengan menggunakan pembayaran TT, Kak? Apakah ada peluang dalam mengakali modal tanpa perlu melibatkan pihak bank? Nah, mungkin singkat aja nih, kalau dari Kak Pekik gimana? Apakah TT itu sebetulnya juga bisa membantu dalam permodalan? Ya, tentu pasti. Jadi itu bisa menjadi, mungkin TT-nya nggak 100% ya, in advance ya. Let's say 40%, 30% itu sudah cukup menjadi modal awal. Sisanya adalah, sekali lagi yang kita jual underline dan kasih tanda kutip, ya jual diri itu. Buat teman-teman, sebuah saran buat dari saya ya, ketika kita menjual sebuah produk itu sebenarnya bukan produknya yang kita jual, aslinya bukan itu, tapi sebenarnya services lah yang kita jual. Nah itulah yang kalau orang-orang pebisnis yang sudah jam terbangnya tinggi, mereka akan ngomongnya integrity and trust is your currency kan. Nah itu menjadi modal awal sih. Sisanya kalau misalkan let's say teknisnya 30% itu modal awal dari si buyer. Tetap nanti akan pasti dari kita akan ada sekian persen juga akan keluar sebagai modal awal. Sisanya dari mana? Ya kita tinggal cintai sama si suppliernya aja gitu. Let's say kalau teman-teman sebagai bertindak sebagai eksportir dalam hal ini, kalau bahasa saya mungkin menjadi tradernya si eksportir, which mean membantu UMKM Indonesia mencarikan market. Ya sudah, mungkin semudah seperti teman-teman mencarikan buyer, lalu buyer itulah yang nanti akan dibuat, let's say, marketnya buat produk-produknya si UMKM. Nah, itu kan nanti teman-teman bisa sharing capital lah ya, capital pertama dari si payment yang TT itu, let's say 30%. Sisanya untuk bikin produk, let's say butuh 30% sisanya ya. Ini mungkin cintai lah sama si supplier ini, dan ini sudah sangat common kok di Indonesia, dan UMKM Indonesia itu adalah UMKM yang paling mudah untuk kita negosiasi ke sana. Terlebih kalau nanti ada follow up ya, kalau ada follow up dari forum ini, teman-teman tidak perlu lagi kurasi dari nol. Let's say udah tinggal ngomong cintai sama teman-teman PPSJP, Pak, tolong kurasiin dong teman-teman yang worth it nih untuk kita jalin kerjasama. Kalau tadi Coach Fernandes udah underline dan kasih tanda kutip, udah nih teman-teman yang dikurasi oleh si Coach Fernandes melalui program ECP, mereka matchmaking kan lah dengan teman-temannya PPI ini. Kan ada satu, kalau nggak salah di salah satu stage-nya si ECP ini kan ada business matching. Bisa nggak sih ini di remake salah satu sesinya ini ketemu sama teman-teman PPI? Nah itu semudah itu sih mungkin. Ya saya nggak tahu apakah akan lari kemana ini bola liarnya. Intinya saya sudah mengumpan lambung bolanya, tinggal teman-teman PPI sama PPSJP yang akan follow up. Sedikit ngomporin aja, mengandung kompor. Tapi saya sangat setuju itu ya, sepertinya business matching ini selama ini kan langsung dihubungkan dengan buyer only yang sudah siap menjual. Padahal teman-teman di sini tuh ready ya. KST kalau boleh underline ya, ini benchmark sama teman-teman mahasiswa China sama Vietnam. Kenapa mereka sangat breakthrough marketnya di Europe? Let's say saya jujur aja, kompetitor terbesar saya itu Vietnam sama Thailand. Ternyata mereka kerjasama pengusaha-pengusahanya sama si pelajar-pelajar yang ada di sana. Jadi pelajar-pelajar ini menjadi seorang agent gitu, sales canvassing, toko-toko grosir kelontong. Oke, saya sebut saja. Teman-teman cari di Prancis itu ada pasar Ruis. Ini pasar beceknya Prancis, atau let's say pasar induk Kramat Jatinya Prancis. Di sana yang melakukan canvassing adalah mahasiswa-mahasiswa Vietnam dan Thailand, disponsori oleh pemerintahnya untuk melakukan canvassing. Ini loh jualan produk Thailand, ini loh mangisnya Thailand, ini loh buah naganya Vietnam. Dan ini mungkin ya kita akan coba nih, nggak apa-apa lah. Sedikit ATM lah, armati tiru modifikasi, tapi kita agak sedikit mungkin. Oke, ini kayaknya masukan yang luar biasa nih. Di sini ada PPEJP
stakeholder yang juga memfasilitasi dan juga PPI yang memiliki database teman-teman mahasiswa di luar, nih match-nya bisa di saat bisnis matching tersebut ya. Oke, lanjut sedikit nih untuk Coach Fernandes, gimana Coach? Mengakali balik lagi nih, Titi bisa jadi modal? Oke, kalau dari saya yang pertama kita harus jeli menghitung ya, atau kalau misalkan kita bekerja sama dengan UMKM, mereka harus benar-benar jeli menghitung gitu. Kira-kira dari 100% ini modal yang dibutuhkan itu berapa persen sih gitu. Karena kalau misalkan ada kesalahan hitung itu fatal banget nih akibatnya. Kalau bisa ya harapannya kita, kalau bisa memang dari DP ini tadi itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi modal ya, bisa menjadi modal full gitu ya. Tetapi kita juga harus antisipasi. Kalau kita sebagai produsen, kita sebagai eksportir itu, teman-teman juga dalam memilih produsen, teman-teman harus memilih produsen yang kalau bisa yang sudah memiliki pasar lokal. Jadi bukan yang benar-benar perusahaan baru yang belum punya pasar lokal. Karena apa? Ketika nanti teman-teman sudah dapat DP 30%, sedangkan untuk produksi itu 50% yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian sudah kita produksi, ternyata orangnya nggak jadi transaksi, sedangkan produk kita udah produksi besar gitu ya, mau kita buang juga biayanya besar gitu. Kalau kita punya pasar domestik yang sudah kuat gitu, kita bisa lempar produk itu ke pasaran di domestik. Entah kita buat promo beli 1 gratis 1, gimana caranya biar kita nggak rugi-rugi banget gitu kayak gitu kan. Jadi kita harus cari produsen yang memang sudah memiliki tidak hanya permodalan kuat, tetapi juga yang sudah memiliki pasar domestik yang kuat seperti itu ya. Oke, tapi sebetulnya satu hal yang bisa digarisbawahi juga tadi dari materinya Kak Fernandes, bahwa kita sebetulnya kan bisa jadi marketing agent ya. Di saat kita jadi trader, sebetulnya masalah biaya ini bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita ya, karena kita penengah, betul ya. Dan kita boleh diceritakan dikit nih mengenai mungkin kita dapat komisi atau seperti itu ya. Ada pengalaman nggak, Kak Fernandes dulu nih? Oke, kalau menjadi trader sistem komisi saya pernah menjadi, tapi saya di Indonesia ya, saya trader di Indonesianya, itu ada beberapa cara sih sebenarnya. Ada sistemnya itu, saya pernah itu jadi dikasih saham gitu ya, ada sistemnya saya dikasih saham sekian persen gitu untuk saya menjadi istilahnya marketing internasionalnya, seperti itu bisa juga kita sistemnya markup harga. Jadi misalkan dari harga mereka misalkan 90.000 kita naikkan jadi 95.000 per kilo gitu, bisa juga sistem komisi persenan, misalkan sekian persen, misalkan 3% atau 5% dari transaksi itu menjadi haknya kita, seperti itu bisa juga, tergantung negosiasi sih Bu sebenarnya. Dan memang benar kalau kita sebagai trader memang sebenarnya masalah keuangan itu bukan jadi masalah kita, tetapi karena kita di sini adalah kolaborasi gitu, untung satu untung sama-sama, enak satu enak sama-sama, nggak enak satu nggak enak sama-sama, kita juga harus kita juga harus jeli gitu memilih supplier, cari yang memang permodalannya kuat. Kalau misalnya memang permodalannya nggak kuat, harus cari yang pasarnya kuat seperti itu. Jadi intinya harus sama-sama win-win solution gitu. Oke, ya. Jadi sebetulnya banyak pilihan di saat Anda punya potensi itu di luar, Anda mau jadi yang seperti apa. Kalau Anda punya modal kuat, silahkan ya, kita bisa eksplor lebih jauh ya jenis bisnis seperti apa yang mau Anda jalankan. Tapi di saat kita punya keterbatasan itu, ya kita cari mana nih yang bisa kita jalani gitu. Buying agent mungkin salah satu opsi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Salim. Mahasiswa dari Turki, dia tanya, untuk mahasiswa yang belum memiliki PT atau CV, karena menjadi eksportir harus memiliki PT atau CV, nah biasanya buyer lebih percaya mengirimkan uangnya jika eksportir memiliki PT dan CV. Nah itu gimana sih praktek di lapangannya? Apakah sebetulnya Anda mau start harus benar-benar punya legalitas PT dan atau CV tersebut? Mungkin Kak Pekik bisa. Oh ya, jadi begini teman-teman sekalian. Memang sekarang sudah dimudahkan ya, bahkan ibaratnya teman-teman belum punya perusahaan, tapi let's say kita punya perusahaan perorangan, tapi NIB-nya ada NIB perorangan, itu sudah bisa melakukan kegiatan ekspor. Nah, ini pemerintah kita sudah memberikan kemudahan yang sangat luar biasa. Actually, there is no excuse lah buat kita untuk tidak mencoba untuk menjadi seorang eksportir, even kita sebagai trader lah, ataupun sebagai pialang, ataupun broker, atau apapun itu istilahnya. Actually, there is no excuse. Yang pertama itu. Yang kedua,
Ya, kalau secara natural ya, ketika buyer ini adalah sebuah company, pasti mereka akan melihat saya berurusan itu dengan siapa sih vendornya, suppliernya, eksportirnya, yang mana mereka akan sama-sama membutuhkan apa namanya ya legal surety atau sebuah kepastian legalitas hukum ataupun apa perlindungan hukum juga di negara asal produk itu. Makanya mereka akan pasti melihat membuat skala prioritas gitu. Vendornya pasti ya kalau bisa sesama company gitu. Terutama untuk vendor-vendor yang ketika teman-teman menyasar distribution channel yang memang adalah marketnya si perusahaan juga gitu. Tapi berbeda cerita ketika teman-teman menyasar di saluran distribusi atau supply chain yang jauh lebih dekat ke market end user-nya, let's say customer langsung, B2C-nya atau kepada grocery kecil-kecil gitu. Mungkin mereka juga bukan company juga, maka mereka pasti dalam tanda kutip nggak apa-apa, akan nyaman-nyaman saja asalkan hubungan trust mereka sudah terjalin. Makanya itu yang di awal saya sampaikan, teman-teman punya nilai plus lebih ketika teman-teman sudah hadir di negara tujuan ekspor, membangun komunitas, melakukan interaksi dengan orang-orang lokal, which mean orang-orang yang menjadi sasaran target kita marketnya, maka teman-teman sudah bisa menjual nih. Bukan lagi-lagi dalam tanda kutip menjual diri gitu. Teman-teman yang berasal dari Jerman, kalian butuh apa sih dari negaraku? Atau sebaliknya, di negaraku ini ada makanan unik loh, ada ini keripik jengkol ataupun apalah yang memang nggak ada di Jerman gitu. Karena pengalaman saya salah satu di antaranya angle yang saya coba tawarkan, teman-teman boleh follow angle-nya ya. Perspektif saya adalah menawarkan sesuatu produk yang nggak ada di negara Jerman dan hanya ada di Indonesia. Jadi mereka akan punya pride tersendiri gitu. Terlebih teman-teman ini kalau teman-teman yang stay di Jerman pasti akan merasakan orang Jerman itu pride-nya sangat tinggi, sama seperti Jepang. Nah, itu yang saya sentil gitu loh. Jadi ya ini ngomongin strategi ya, itu yang saya sentil gitu. Jadi kalau kita sentil di nilai pride-nya, kalian bisa beli makan makanan yang nggak ada di Jerman, yang tetangganya nggak ada, di situ nggak tumbuh, hanya ada dari Indonesia, even harganya mahal, itu punya pride tersendiri dan bisa disampaikan ke teman-temannya, aku beli keripik jengkol loh dari Indonesia, rasanya aneh-aneh gimana gitu. Yang nyatanya eksportirnya sendiri juga nggak suka jengkol itu. Tapi mereka akan punya pride kayak gitu. Nah, teman-teman coba deh analisa yang sesuatu something yang menggelitik out of the box-nya itu apa sih ya? Yang mungkin karakteristiknya di Turki akan berbeda, di Belgia akan berbeda, di Afrika juga mungkin akan berbeda. Maka coba dianalisa itunya. Apa sih yang kemudian bisa aku gelitik dari mereka? Nih satu spoiler lagi deh. Italia itu adalah negara yang paling suka montongnya Indonesia di atas montongnya Thailand, dan saya selalu kirim ke sana sebulan mungkin baru 1-2 ton karena memang keterbatasan barang. Nah, Italia itu. Nah, which mean Italia mereka soal bau-bauan itu enggak banget. Sampai tanyain teman-teman PPI yang sesama di Italia. Ngomongin bau-bauan yang menyengat kayak durian itu enggak banget. Tapi saya bisa karena lagi-lagi yang saya sentil ya itu tadi. Something that they cannot find in their neighborhood, they can buy from other side, from Indonesia, and they can say to the others that, hey bro, I buy this kind things from Indonesia, and this price for me. Nah itu coba dikulik-kulik. Jadi sebetulnya mencari yang viral gitu ya, bukan yang dibutuhin gitu ya. Jadi mereka pengen angle saya ya, someone yang membeli sesuatu yang aneh. Mungkin coach Fernandez atau coach Esik mungkin berbeda, tapi angle saya salah satunya itu gitu. Oke, terima kasih. Ini ada satu yang bertanya, kalau yang raise hand boleh dibuka kameranya, jadi nanti kita akan panggil yang sudah terbuka kamera dan raise hand. Mungkin kita oke, udah langsung nih. Ada Muhammad Al-Faruqi. Oke, boleh di-unmute. Silakan. Mau bertanya dengan siapa dan silakan langsung pertanyaannya singkat saja. Izin Bu Esti, Pak Baki dan Pak Garden.
Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Ini permasalahan saya di ekspor ini selama saya bergerak 1 tahun lebih ya, belajar di ekspor ini. Permasalahan saya itu di supplier ya, supplier, karena kami di sini punya pasar, tapi suppliernya nggak ada yang cocok gitu, segi harga atau regulasinya tidak terpenuhi, banyak permasalahannya. Kami sebenarnya banyak buyer yang ada di luar negeri ini. Saya berasal dari Aceh, tapi kuliah di Sudan. Saya udah banyak ketemu sama buyer-buyer yang di sini. Cuma permasalahannya di harga sama regulasinya nggak terpenuhi gitu. Oke. Ada permintaan dari Dubai gitu, banyak ada permintaan dari Sudan. Itu regulasinya sama suppliernya nggak cocok harganya Nggak gitu. cocok ya. Bagaimana Baik, kami baik. mendapatkan supplier yang cocok yang Sudah memenuhi syarat mungkin tersebut bisa bisa diberikan suppliernya untuk mahasiswa dunia yang ada Baik. hadir di hari ini. Mungkin Gitu. Coach Fernandes, Kak Fernandes bisa bantu jawab nih, Coach. Tadi udah sedikit tersintil, gimana sih cara supplier yang qualified? Boleh diinfokan lagi nih sedikit. Salah satu triknya ya, banyak trik, tapi salah satunya. Kalau yang paling gampang nih ya, WA saya aja. Japri ya. Boleh, Bukan boleh. apa-apa Nanti nih, kita karena bisa memang Coach PPEJP itu berhubungan langsung dengan UMKM yang sudah qualified. Iya. Gitu. ya, betul. Jadi nanti hubungin saya, nanti bisa kita sambungkan ke koordinator ECP Export Coaching Program kalau misalkan memang memungkinkan untuk bekerja sama dan juga bayarnya nanti sudah di ACC juga sama Perwadak ya, perwakilan dagang Indonesia yang ada di negara tersebut, kemungkinan nanti bisa bekerja sama dengan PPEJP. Sekali lagi tetap tergantung kebijakan dari kepala PPEJP juga ya. Kalau misalkan nanti berarti bisa diundang kemungkinan di business matching seperti itu, atau mungkin kalau tanpa business matching pun mungkin bisa transaksi langsung seperti itu. Tapi kalau misalkan memang nggak mau berhubungan melalui PPEJP, ini bisa juga cari data supplier itu di inaexport.id. Inaexport.id, di situ ada ribuan data buyers, sudah ada kontaknya, data produknya, Supplier macam-macam ya. supplier, di situ sudah ada datanya, itu bisa coba dicek di situ. Tapi kalau menurut saya sih paling enak yang sudah benar-benar terseleksi gitu ya, ya udah ini ke PPEJP aja gitu. Ya. Yang di Export Coaching Program itu aja. Iya, karena tadi PPEJP setiap tahun ada 12 daerah ya. Dan satu daerah punya 30. Itu untuk jadi 30 yang itu saja tuh sudah luar biasa seleksinya dari ratusan UMKM di daerah tersebut. Jadi sebetulnya sudah benar-benar siap, sebenarnya mungkin belum ya siap sekali, cuma on the way. Niatnya sudah baik dan on progress gitu ya. Tapi kalau data-data peserta-peserta tahun sebelum-sebelumnya, insya Allah sudah banyak yang siap loh, Kak. Oke, iya betul. Ya kan? Karena kan ini udah program lama ya. Ya, walaupun mereka sudah lulus ECP tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, kan masih tetap banyak berkomunikasi sama kita. Jadi kita masih banyak terhubung dengan mereka gitu. Baik. Oke. Terima kasih. Terjawab ya. Mas Fernandes, nanti boleh itu di-share WA-nya barangkali di chat ya. Langsung. Boleh. Boleh Masuk dong. Pak Ato. Boleh. Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin di sini ada lanjutan nih, tadi saya lupa baca, mungkin sekilas aja mengenai manajemen risiko untuk negara yang belum ada kerjasama, banknya belum diakui oleh internasional atau Indonesia. Memang saya sadari ya ada beberapa negara yang judulnya mungkin negara yang risiko tinggi ya kalau di bank itu sebutnya. Nah itu pernah berhubungan, ada pengalaman pribadi didekati oleh buyer yang mungkin secara bank dia tidak diterima nih bank LC di negara tersebut. Mungkin ada pengalaman, Kak Pekik ada pengalaman? Ya, pengalaman saya di tahun lalu itu dealing dengan Suriah, negara Syria. Which means negara Syria adalah negara yang konflik perang ya. Ya betul. Hampir semua payment-nya itu unsecure, nggak ada yang secure satupun. Jadi yang pertama, ya betul, itu menjadi salah satu concern buat kita ya, untuk teman-teman yang
yang mau transaksi dengan negara-negara serupa seperti Suriah dan beberapa negara yang lain, pastikan payment-nya itu tidak berasal dari negara tersebut. Biasanya mereka punya kayak semacam negotiating bank di negara-negara hub. Bisa jadi, let's say, katakanlah kalau di Middle East itu di Dubai, kalau di Asia mungkin ada di Hong Kong, mungkin ada di Singapura, which means asalkan payment-nya itu tidak direct dari negara asal mereka perang, di banknya itu juga bukan berasal dari banknya yang sedang ada konflik politik ataupun perang, maka itu ya 80% itu sudah secure. Tapi bukan berarti tidak ada resiko, tetap ada resiko. Jadi begini, tidak semua pelayaran si liner itu menerima shipping ke negara-negara konflik. Kalaupun ada yang menerima, itu pasti dengan cost yang cukup tinggi. Nah, ini yang perlu teman-teman bisa concern. Which mean ketika Suriah minta dari Indonesia, akan terkalibrasi dari sisi costingnya. Si linernya itu slightly higher than other route. Maybe the same route in Middle East, tapi mungkin yang punya Syria akan sedikit lebih panjang. Yang kedua, kalau dari sisi penjaminan ataupun dari sisi asuransi, maka negara-negara yang masuk konflik itu termasuk kategori E, atau boleh dikatakan kategori itu exclude, tidak masuk ke penjaminan dan tidak bisa dijaminkan oleh lembaga penjaminan apapun, baik yang dijaminkan barangnya ataupun transaksinya. Nah, ini harus teman-teman mitigasi resiko ini dulu. Maka ketika akan melakukan transaksi dengan negara-negara yang serupa seperti itu, pastikan dulu payment-nya, pastikan dulu dengan bayarnya, dan pastikan dulu cara shipping-nya. Ketika shipping-nya, ada liner yang berani ke sana, mungkin dengan harga yang lebih tinggi, dan nanti otomatis akan mengkalibrasi harga pricing-nya, jualnya akan lebih tinggi, dan si buyer juga accept, maka show go on. Tapi kalau ternyata bisa secure semua, tapi harganya lebih tinggi, tapi kemudian buyer juga nggak menerima, ya jangan dikerjakan. Karena kan ya buat apa dikerjakan kalau harganya juga nggak masuk. Itu sih saran saya buat teman-teman. Itu serupa ya buat negara-negara yang lain, Irak, Afghanistan, Syria, and so on gitu. Baik, terima kasih Kak Pekik inputnya. Ini Bu Titi sudah hadir di sini. Apakah waktu kita sudah habis atau masih ada satu pertanyaan lagi yang bisa dijawab? Monggo, satu ya, jelas. Oke, ini saya last but the gong juga nih, salah satu pertanyaannya. Mungkin melihat resiko gitu ya, takutnya anak-anak muda untuk bermulai itu takut ditipu. Ini salah satu pertanyaannya adalah, saya Reza Akmal, mahasiswa di Turki, saya ingin bertanya gimana sih cara menghindari penipuan dari buyer. Nah, itu kan mungkin bagaimana nih, pernah atau enggak ketemu buyer yang mungkin kitanya berusaha baik, supplier sudah baik gitu ya, tapi ketemu buyer nakal. Ada pengalaman buruk nggak selama menjadi eksportir nih? Ke Kak Fernandes dulu mungkin. Oke, kalau untuk kita tahu nih ya, kira-kira buyer ini benar apa enggak, kita bisa lihat dari mereka, dari historinya mereka selama ini. Kita bisa tanya ke perwadak, jadi kan Indonesia ada perwakilan dagang tuh di berbagai negara gitu ya, kita bisa koordinasi sama mereka, kita bisa bawa nama perusahaannya mereka, nanti bisa dibantu cekkan gitu, kira-kira perusahaan ini bermasalah nggak sih? Bisa juga kita lihat dari Google, berita Google. Kadang kan kalau perusahaan-perusahaan bermasalah kan masuk berita tuh, kita bisa lihat seperti itu juga. Kemudian, tapi paling gampang tuh sebenarnya koordinasi sama perwadak sih, biar mereka bisa bantu cekkan seperti itu. Dari Kak Pekik mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, gimana Kak Pekik? Jadi nggak cuma baik indahnya aja nih, kadang-kadang ketemu yang nggak indah juga kan, gitu. Nah itu gimana pengalamannya? Ya sebenarnya jangan dilihat sekarangnya ya, kalau boncosnya dulu ya juga menjadi salah satu perjalanan proses. Tapi overall itu begini, sekali lagi buat teman-teman yang mencoba aja belum, tapi terpenjara oleh persepsi kita masing-masing, maka please do not go anywhere. Jadi kalau teman-teman udah kepenjara dari ketakutan ini, ketakutan itu dan sebagainya, maka alam ini akan bekerja membuat ketakutan itu terwujud. Jadi teman-teman skip dulu ketakutannya, tapi optimistik. Kalau kita punya sebuah optimisme
kita punya afirmasi positif, itu sebuah doa. Maka alam ini akan bekerja untuk mewujudkan afirmasi positif kita. Itu yang pertama dipegang dulu. Yang kedua, oke, afirmasi positifnya iya. Tapi apa sih langkah positif untuk mitigasi itu? Yes. Apa-apa yang disampaikan oleh Coach Fernandes betul. Yang kedua mungkin bisa dilakukan begini. Teman-teman boleh lihat stres digital literasi ataupun yang mungkin teman-teman akan jauh lebih banyak ya. Caranya dengan platform ChatGPT sekarang itu kita bisa men-tracing orang ini kayak apa. Terus kemudian dengan menggunakan Internet Police Watch, saya lupa istilahnya apa, tapi ada salah satu website yang menyatakan bahwa orang ini domainnya ini, IP address-nya ini, berasal dari negara ini adalah scam, fraud, and something else. Itu ada, tapi saya nggak lupa websitenya apa atau platformnya apa. Bisa itu sekarang sudah tersedia. Terlebih platform tersebut sekarang dikuatkan dengan deep learning-nya Google AI. Jadi sudah banyak sekali cara yang bisa kita gunakan untuk memitigasi resiko. Which mean terlebih teman-teman sudah ada di posisi marketnya. Ya daripada kami yang ada di Indonesia, teman-teman akan jauh lebih murah untuk melakukan ya mungkin visit langsung ke factory mereka, warehouse mereka, untuk melihat performnya kayak apa sih, apakah mereka benar-benar punya office yang representatif sesuai dengan bisnis yang mereka bilang, atau hanya sekedar mungkin kos-kosan kecil sama seperti teman-teman yang di sana sebagai mahasiswa yang itu mungkin nggak perform sebagaimana bisnis yang mereka sampaikan. Jadi banyak cara, tapi mungkin di 30 menit atau bahkan 1 jam ke depan waktu kita tidak akan pernah cukup. Maka stay tune tetap bersama teman-teman PPEJP dan stay tune PPI nempel terus sama PPEJP, dan ini mengandung iklan, sekali lagi mengandung iklan. Silakan ngobrol sama teman-teman PPEJP untuk follow up pasca webinar kali ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Peki dan Kak Fernandes. Saya rangkum sedikit bahwa kita udah dengarkan tadi 2 narasumber yang luar biasa, kompeten, punya pengalaman yang luar biasa, sharingnya juga tepat sasaran. Jadi tadi Coach Pekik, Kak Pekik sudah memberikan motivasi ya, gimana teman-teman yang saat ini ada di hilir, punya privilege yang luar biasa. Masalah tadi penipuan juga sebetulnya privilege dari teman-teman yang bisa langsung lihat, bisa langsung cek gitu kan ke buyernya seperti apa, apakah sesuai dengan yang dibicarakan atau tidak. Jadi teman-teman juga harus mulai mencari tahu, memahami regulasi-regulasi, lalu mencari tahu produk-produk yang bisa teman-teman masuk ke pasar yang saat ini teman-teman ada di lokasi tersebut. Coach Fernandes, Kak Fernandes juga tadi sudah banyak cerita pengalamannya, terutama motivasinya luar biasa, karena gimana benar-benar startnya Coach Fernandes ini mulai bahkan dari sebelum lulus sudah mulai nih mengumpulkan data, mengumpulkan network, dan ini bisa sekali dipakai oleh teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa menggunakan privilege teman-teman menjadi beberapa menjadi apa gitu ya. Apakah Anda mau menjadi marketing agent? Nah, itu juga bisa menjadi salah satu opsi. Apakah Anda bisa menjadi market intelligence, menjual data-data apa yang Anda lihat langsung di lapangan? Itu juga salah satu opsi yang bisa Anda lakukan ya, teman-teman lakukan. Lalu dan mempertimbangkan nih bisnis setelah lulus apa? Karena Anda teman-teman ini udah benar-benar tahu langsung gitu di lapangan itu seperti apa. Jadi visionnya, misinya, dan startnya dari mana itu mungkin bisa sudah mulai di planning gitu ya, business planning. Jadi manfaatnya luar biasa. Terima kasih sekali lagi Kak Fernandes, Kak Pekik, luar biasa. Saya yakin ini nggak ada yang sia-sia. Teman-teman semua yang duduk manis mendengarkan ini pasti sudah bermunculan ide-idenya, mau start dari mana, apa aja, harus apa gitu ya, mau kontak siapa dulu nih, langsung nanya berapa WA-nya Coach Fernandes nih gitu kan. Jadi bisa dilanjutkan berhubungan terus dengan PPEJP melalui platform-platform yang sudah tersedia di digital, di online media gitu ya, untuk stay tune sehingga nanti ilmunya lebih komplit. Mungkin saya juga undur diri sebagai moderator. Terima kasih banyak sudah menyimak dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga ini manfaat dan kita semua maju untuk Indonesia. Terima kasih. Mbak Titi, saya kembalikan.
Kak Esti. Aku dipanggil kakak juga dong. Jangan pakai. Kak Titi. Kakak. Halo Kak Titi. Kakak pertama. Kakak pertama. Pertama ya. Iya. Kakak pertama. Terima kasih kakak-kakak yang baik dan juga adik-adik yang ada di seluruh penjuru dunia ya. Walaupun di sini memang kalau dilihat masih bertahan lah ya, hampir sepertiga dari 243, seperempat ya kalau nggak salah kurang lebih. Nah, untuk kegiatan pada hari ini telah selesai. Terima kasih Kakak Esti, Kakak Fernandes, dan Kakak Pekik. Namun kita belum sesi penutupan nih, karena ada satu sesi sepintas dari Kakansa Hutomo yang akan memberikan mungkin respon, kesimpulan sedikit, ataupun mungkin ada feedback yang lain-lain lah. Nah, ini untuk memperkaya teman-teman dari PPI ya. Monggo. Sebelumnya, terima kasih banyak teman-teman udah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai selesai. Dan juga saya berharap semoga banyak yang bisa diambil dari sini. Dan juga ini tujuannya ini sebenarnya kegiatan ini, Bu. Sebetulnya memang itu tadi, maksudnya memang untuk mereka itu bisa saling terkoneksi lah antara yang di luar negeri sama yang di sini gitu. Nah, dan saya juga baru tahu Bu itu Bu program dari Kemendak yang melalui punya supplier yang udah dikurasi ya. Mungkin kedepannya kita juga bisa kerjasama Bu, gitu, mengingat diaspora ini kan potensinya sangat besar Bu. Jadi kami di PPI Dunia juga bisa Bu untuk mengakomodir mereka gitu, untuk supaya kita bisa mengembangkan lagi pasar di luar negeri gitu Bu. Mungkin ini kedepannya bisa kita kita jadi kerjasamakan Bu itu Bu. Boleh sih. Seperti itu sih dari saya. Juga terima kasih kakak-kakak narasumber, Kak Pekik, Kak Fernandes, dan juga Kak Esti, moderator, dan tentunya Kak Titi. Bu Titi saya manggilnya biasanya. Alhamdulillah saya senang banget Bu gitu. Mudah-mudahan jadi berkah untuk semua dan juga jadi ibadah lah jadi pahala lah buat kita. Amin. Selesai? Ada lagi? Ya, dari saya. Baik, terima kasih Kak Kansa. Mungkin sharing 2 jam ini tidak bisa terlalu dalam, tapi walaupun tapi menyengat ya kulitnya. Jadi menyengat sedikit, tapi terkuaklah pikiran dan horizon dari teman-teman anggota PPII yang ada di berbagai negara. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak berhenti di sini ya, Kak Kansa dan timnya, untuk mengepus teman-teman bisa membangun dari teman-teman yang ada di luar negeri ya, sehingga teman-teman bisa melakukan menaikkan neraca perdagangan Indonesia, dan itu cukup signifikan kalau misalnya diramu dan juga di range secara maksimal dan secara terarah. Mungkin hanya seperti itu saja dari kami sementara ini ya. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang mungkin nanti bisa kita kembangkan ya, Kak Kansa. Terkait dengan kegiatan kami, saya mewakili Kepala PPIJP yang tadi sudah hadir di awal untuk menutup kegiatan ini. Semoga bermanfaat terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional
terutama pada saat pemulihan ya. Ini kan sudah dirasa, sudah mulai pemulihannya cukup dirasa tidak hanya di kalangan pelajar maupun di kalangan masyarakat umum. Nah, untuk menutup kegiatan ini, saya mau tambahkan satu pantun lagi. Boleh ya didengar? Boleh. Ini ada salah satu rekan kami yang ahli pantun. Mungkin saya sebutkan namanya, Kak Imanta namanya. Tapi nggak terlihat ya di situ. Nah, salah satu co-host kami. Di sini beliau merancang. Mumpung lagi mau puasa nih, mohon maaf lahir batin ya. Buka puasa makan tape. Nah, Cakep. Cakep. air zam-zam. Nah, terima kasih Sobat Ekspor PPEJP. Salam Ekspor 20.